Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Apa namanya? Nah, ini mungkin pengalaman pertama kita ya, Mbak Anissa ya. Jadi kita lakukan uji coba sebenarnya gimana kalau apa namanya training online-nya malam gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak pengalaman pertama ya. Jadi 2 minggu yang lalu saya juga baru selesai ini ya sharing terkait Scrum juga ini ke teman-teman BINUS ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, kampus-kampus sekarang entah itu saya belum pernah ketemu yang negeri mungkin udah pernah beberapa kali lah dosen-dosennya ya. Cuman swasta ini Bapak Ibu sudah mulai rame ya. Jadi ada planning untuk pembaharuan mata kuliah mungkin ya. Jadi sudah mulai banyak diajarkan agile Scrum khususnya gitu ya. Jadi kayak BINUS kemarin dosen-dosennya ini 2 batch ya Mbak Anissa ya. Jadi batch kemarin 10, nanti minggu depan itu 10 orang lagi. Jadi sudah akan mulai didistribusikan ya. Jadi biar nggak melulu dulu kan mungkin waterfall, rapid application development, versioning dan sebagainya ya. Nah sekarang karena tren di industri Bapak Ibu Scrum framework ini gitu ya, agile gitu sudah lumrah dipakai gitu ya, supaya nanti lulusan-lulusan kampus itu ceritanya biar nggak ini ya nggak kagok, nggak kaget dan bisa menyesuaikan dengan kondisi di dunia industri gitu ya. Sebentar nih agak mengucapnya. Nah sebelum mulai ya, jadi Bapak Ibu 1 jam ke depan ya, semoga cukup nih. Cuma nanti ada tanya jawab nggak masalah lah. Kita akan banyak diskusi ya, sharing terkait Scrum Frameworks. Mungkin dulu namingnya basic atau overview lah. Nah, sekarang kayak beda merek aja gitu ya. Cuma secara umum hampir mirip lah yang kita akan diskusikan ya. Terkait roles, event, sama artifact. Nah, sebelum mulai mungkin saya kenalan dulu ya. Supaya ini, mungkin ada beberapa senior saya juga ini ya. Supaya kenal. Jadi nama saya Wahyu Utomo, Bapak Ibu. Di Brandmatic sendiri secara struktural jabatannya ya Chief Product Officer. Jadi saya pegang hampir semua produk lah di Brandmatic. Kemudian, nah saya kerjanya di 2 organisasi. Cuman ini sebenarnya satu holding, Bapak Ibu. Ilmu komputer namanya. Nah, di Brandmatic pegang produk. Kalau di Branddev, Bapak Ibu, namanya ilmukomputer.com. Itu saya pegang project ya. Jadi kalau project-project konvensional yang dia nggak pakai framework Scrum atau masih tradisional itulah sebutannya ya, namingnya masih PM, Project Manager gitu ya. Nah nanti ada project-project yang memang sudah pakai Scrum atau Agile, itu biasanya terminologinya Scrum Master. Nah cuman Bapak Ibu sekali lagi ya, ini nanti kita akan diskusikan detail di belakang. Naming ini nggak hanya sekedar ganti nama. Oh, dulu namanya PM, sekarang namanya SM atau Scrum Master, nggak kayak gitu. Jadi secara peran, roles-nya juga berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda. Nanti kita diskusikan di belakangnya. Kemudian untuk project sendiri, saya fokus di 2 bidang, Bapak Ibu. Enterprise Architecture, kalau pernah dengar ya, TOGAF gitu. Nah, ini Enterprise Architecture, beberapa project 4 tahun terakhir bantu Pertamina ya, kebanyakan BUMN sama swasta 3 tahun terakhir. Dari 2015 sampai sekarang juga sebenarnya masih sering bantu teman-teman KPK, termasuk proyeknya sekarang juga masih di KPK. Kemudian terakhir, nah sekarang juga masih Bapak Ibu, saya sudah hampir 4 tahun ini nggak pernah ke kantor ya. Jadi ke kantor hanya sebulan sekali juga kadang nggak gitu ya. Jadi kalau ada meeting-meeting BOD dan sebagainya, karena 4 tahun ini Bapak Ibu saya dikontrak oleh Astra Group FVF ya, di sana jadi konsultan EA sama plus jadi Scrum Master di sana. Kemudian tadi untuk project EA, Enterprise Architecture ya, yang kedua Bapak Ibu, nah mungkin nanti yang banyak saya ceritakan pengalaman saya terkait Scrum ini adalah di project software development gitu ya, jadi pengembangan software. Nah, tadi namingnya PM ya, kalau biasanya sebenarnya saya nggak terlalu peduli dengan terminologi ya, cuman secara umum Bapak Ibu kalau konvensional, waterfall, RAD, versioning dan sebagainya, PM lah, roles-nya namingnya ya. Nah, kalau di Scrum ini Scrum Master itu tadi ya. Nah, untuk project-nya sendiri ini yang saya ambil paling nggak yang 5 tahun terakhir ya. Jadi bantu BPPT, Bapak Ibu, dulu saya ngembak tim ini ya,
Jadi brand dev kita bantu teman-teman BPPT ngembangin sistem perisalah namanya. Jadi supaya nanti meeting-meeting itu nggak ada notulen lagi ya. Jadi dia voice to text, text to voice gitu. Jadi orang ngomong nanti nggak usah perlu nyatet lagi manual gitu ya. Dia langsung jadi notes text gitu ya. Atau text to voice. Jadi biar ngomong. Secara umum itu dulu Bapak Ibu ini masih ada BlackBerry. Jadi 3 platform, BlackBerry, iOS sama Android. Kan sekarang BlackBerry-nya udah mati ya. Kemudian, 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu saya benar-benar fokus ya karena di kontrak teman-teman di Astra Group, mereka lagi ngembangin 2 produk yang benar-benar mereka akan ini ya apa namanya unggulkan produk ini. Nah, jadi 2 produk itu Vivada sama Astra Pay. Vivada ini kayak e-commerce ya. Jadi Bapak Ibu kayak Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya. Nah, si Astra ini lagi meluncurkan Vivada namanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti jual apa beli spare part, beli motor, beli spare part mobil itu bisa pakai Vivada. Kemudian yang kedua fintech-nya ini ya. Jadi Astra Pay mereka juga lagi kembangin ini. Nah, kemudian untuk sertifikasi sendiri yang pasti udah PSM ya. Persatuan Sepak Bola Makassar bukan ya, Bapak Ibu ya. Jadi Professional Scrum Master ini untuk sertifikasi khusus untuk Scrum Master ya. Sebenarnya ada banyak untuk Scrum itu. Khusus untuk Product Owner itu ada sertifikasinya sendiri juga. Kemudian TOGAF yang lainnya nggak saya sebutkan ya karena nggak ada dependensinya sama materi kita. Paling nggak itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk textbook sendiri sebenarnya ada banyak textbook Bapak Ibu dan semuanya dari luar, buku bahasa Indonesia nggak bisa ada yang dipakai gitu ya karena pengarang-pengarang di Indonesia juga tinggal menerjemahkan dari luar ini, makanya saya langsung ambil dari mereka ya. Secara umum dari bukunya Rubin Essential Scrum, kemudian yang paling harus dihafalkan Bapak Ibu di luar kepala itu Scrum Cat ya. Ini sedikit cuman dulu versi 2017 ada 19 halaman, sekarang cuman 13 halaman Bapak Ibu. Jadi gampang banget ngapalinya gitu ya. Dan yang terbaru versi November 2020 ya Bapak Ibu ya. Jadi si Jeff Sutherland sama Ken Swaber ini nerbitin Scrum Guide-nya nggak rutin tiap tahun gitu enggak ya. Jadi seenaknya mereka sendiri lah. Kalau dirasa pasarnya sudah mulai menurun, trennya udah nggak trending topik, nah mereka keluarkan. Biasanya strateginya kayak gitu. Jadi sebelum 2020 versi sebelumnya 2017. Jadi 3 tahun mereka baru update. Secara umum ini, untuk 1 jam ke depan nih Bapak Ibu, kita akan bahas sebenarnya ini basicnya dulu ya, supaya Bapak Ibu nggak penasaran lagi nih. Ini Scrum ini makhluk apa sih gitu ya. Jadi tak kenalin dulu secara umum helikopter view-nya Scrum. Kemudian nanti selain itu saya coba kenalkan Scrum ini apa sih. Nah, pesaingnya Scrum sebenarnya ada apa aja gitu ya. Kenapa kita harus pakai Scrum? Kelebihannya apa? Nanti di sini kita jelaskan. Kemudian yang kedua terkait roles. Di Scrum itu ada roles Bapak Ibu. Jadi SM, PO sama developers. Kemudian nanti artifact. Jadi di Scrum ini Bapak Ibu kita pakai tools namanya artifact ini gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling mungkin Bapak Ibu harus pahami ya terkait event-event yang ada di Scrum gitu ya. Paling enggak ini siap kan ini ya energinya sama kopinya mungkin Bapak Ibu, supaya nggak ngantuk ya. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi pengenalan Scrum dulu gitu ya. Nah, gini Bapak Ibu ceritanya. Kenapa sih kok teman-teman di sini Bapak Ibu sekalian kok harus belajar lagi, harus kenalan lagi, ada makhluk baru namanya Scrum gitu ya. Kenapa kok nggak pakai aja yang udah ada aja deh gitu ya. Dulu ketika kuliah Bapak Ibu kuliah IT semuanya pasti entah itu di kampus PTN atau PTS gitu ya, mau di luar negeri, di dalam negeri gitu sama aja Bapak Ibu. Dulu dikenalkan dengan metodologi namanya waterfall, punyanya Winston Royce ya. Jadi booming dimanapun orang IT software development pasti kenal yang namanya waterfall gitu ya. Kenapa kok nggak pakai itu aja gitu ya? Kenapa kok muncul makhluk baru namanya Scrum gitu ya? Nah, masalahnya Bapak Ibu, 50% lebih project software development di dunia ini gagal gitu ya. Ini dari survei Studies Group ngomong 42, dari CAO ngomong 53. Secara umum 50% lah. Nah, kok bisa gagal? Gagalnya itu Bapak Ibu, project software development itu sering banget Bapak Ibu dibatalkan sebelum selesai. Jadi sudah goal gitu ya, kemudian sudah mulai bahkan, tapi di cancel di tengah jalan. Ketika itu belum selesai gitu ya. Nah, yang membatalkan itu banyak faktor Bapak Ibu biasanya ya.
Jadi biasanya beberapa proyek terkait cost-nya karena membengkak misalnya, atau perubahan pasarnya berubah dengan cepat gitu ya. Jadi dulunya nggak ada COVID nih, nggak terdeteksi. Nah sekarang COVID semuanya serba online. Nah kayak gitu-gitu nanti beberapa proyek bisa di-cancel. Kemudian, nah, cuman yang paling sering Bapak Ibu selesai ini khas banget Bapak Ibu permasalahan di Indonesia khususnya ya. Saya sering banget ketemu ini ya. Jadi softwarenya selesai, produknya selesai Bapak Ibu, tapi nggak pernah dipakai. Jadi cuman kayak ini doang ya, apa namanya ngambur-ngamburkan uang gitu ya, mubazir buat ngabisin anggaran dan sebagainya. Jadi softwarenya selesai tapi nggak pernah dipakai. Nah, yang sering lagi Bapak Ibu gitu ya, nggak bermanfaat bagi pengguna gitu ya. Jadi ya dipakai gitu ya. Tapi ini sebenarnya birokrasi banget sih gitu ya. Pakai manual aja lebih cepat. Kenapa harus pakai software? Nah, si user tadi Bapak Ibu nggak merasakan manfaat dari softwarenya atau produk yang kita buat gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Ini juga dianggap gagal Bapak Ibu. Jadi usernya mintanya A, B gitu ya, tapi dibuatkannya C, D. Jadi nggak sesuai dengan keinginan pengguna gitu ya. Nah, ini permasalahan selanjutnya adalah size software itu berbanding lurus dengan tingkat kegagalannya. Jadi, semakin size software-nya itu gede, Bapak Ibu, tingkat kegagalannya juga makin gede. Gitu. Makanya, Bapak Ibu, biasanya software-software kayak ERP, SAP, gitu ya, itu banyak gagal. Karena di dalam produk atau software-software itu ada ratusan modul, ada bahkan ribuan fitur atau use case-nya banyak gitu ya. Makanya sekali gagal ruginya miliaran gitu ya. Nah, supaya kebayang nih Bapak Ibu gitu ya. Kok emang bikin produk itu apa namanya? Sesusah itu ya. Kenapa kok sering dikatakan tadi apa namanya project-project software development kok dikatakan sering gagal. Nah, emang susah apa sih bikin produk itu? Nah, ini cerita gitu. Jadi ini gambar booming kalau di dunia software engineering Bapak Ibu. Jadi awal mula terjadi kekisruhan itu kayak gini Bapak Ibu. Jadi orang bikin software itu pasti ada seseorang yang punya ide Bapak Ibu nih. Jadi ada customer, dia datang Bapak Ibu ke saya nih ya contohnya ya. Mas Wahyu, tolong saya pengen dibuatkan software dong. Nah, pengen dibuatkan software kayak gimana? Coba dijelaskan. Nah, dia ngejelasin Bapak Ibu. Oh, saya pengen dibuatkan software batangnya coklat nih, pohon Bapak Ibu. Kemudian ada ranting, daunnya warna hijau Mas ini. Nah, nanti di ranting itu saya pengen ada tali dua, tak taruh papan tiga supaya orang bisa duduk, kakinya juga bisa di atas, berayun-ayun bisa nih. Ini Bapak Ibu. Ini ya, jadi ditangkap ya. Jadi si customer menjelaskan, saya pengennya kayak gini, saya pengennya kayak gini. Nih Bapak Ibu nih. Dari customer atau user gitu Bapak Ibu, atau product owner gitu ya, dia sampaikan ke leadernya Bapak Ibu, project leadernya. Nih leadernya. Nih Bapak Ibu, karena background antara saya dengan si user berbeda gitu, lingkungan hidupnya berbeda, kemudian background pendidikannya juga berbeda, kampusnya juga berbeda. Nah, mungkin ada gap antara saya dengan si user tadi. Nih, mungkin dia bukan orang IT, saya berpikirnya terlalu IT gitu ya. Nah, saya berpikir gitu, dia analisis lagi. Oh, tadi si user minta dibuatkan batang coklat, rantingnya hijau, ada tali dua, yang penting orang bisa duduk lah tadi gitu ya. Nah, dari project leader Bapak Ibu gitu. Dari user ke project leader sudah ada gap. Belum lagi Bapak Ibu dari saya project leader ke sistem analis saya nih. Saya sampaikan ke sistem analis Bapak Ibu. Nah, khas Bapak Ibu, sistem analis ini biasanya mantan orang teknis ya. Jadi dia senior programmer yang sudah lama banget berpengalaman, kemudian kayaknya udah nggak mungkin dia coding lagi gitu ya. Makanya dia diangkat jadi sistem analis. Nah, dia mantan orang teknis, ngerti Bapak Ibu gitu ya. Tak ceritain tadi. SA gitu ya. Tolong buatin kayak gini. Tadi si user minta dibuatin batang coklat, kemudian ada tali dua, ada papan nih. Nih Bapak Ibu, SA, sistem analis itu orang teknis ya, mantannya. Ya. Dia ngerti bahwa ini leadernya rada gembel bangbu nggak jelas nih gitu ya. Tapi mau ngomong nggak enak gitu ya. Nah, dia pendem Bapak Ibu. Dia cari solusi sendiri gitu ya. Ini kalau papannya tak taruh di tengah, nggak mungkin berayun, pasti kebentur nih. Ini biar solusinya terpecahkan, ya udah saya tebang aja batang di tengahnya supaya orang nanti bisa berayun. Nah, efeknya apa? Dependensinya saya harus buat penyangga di kanan kirinya supaya orang bisa apa namanya tetap nggak jatuh nih. Nih boy. Cuman nih sekali lagi ada gap.
Saya project leader Bapak Ibu, saya textbooks-nya saya baca banyak, teori-teorinya yang saya baca banyak gitu. Saya udah sertifikasi PMP, kemudian baca teori project management dan segala macam nih. Background pendidikan saya juga mungkin lebih berbeda ya lah gitu ya lah secara umum ya. Textbook yang dibaca berbeda nih. Si SA ini Bapak Ibu nggak ngerti ternyata dari sisi bisnisnya si pohon ini kalau saya tebang ya mati pohonnya gitu kan ya. Dia mati nggak bisa hidup lagi nanti gitu ya. Nah, dia nggak ngerti itu. Dari sisi bisnis background di bawah di top levelnya dia nggak ngerti gitu ya. Nah, belum lagi nih ada gap Bapak Ibu, dari project leader ke SA. Belum lagi Bapak Ibu kekisruhannya nggak sampai di situ ya. Jadi dari SA dari sistem analis dia akan sampaikan ke programmer Bapak Ibu. Nih, ini biasanya apa namanya bayangan dari teman-teman fresh graduate bikin software ya cuman coding. Nah, di sini aja pikirannya gitu. Padahal tadi ada proses kita requirement gathering ke user, kemudian kita bikinkan requirement atau specification. Nah, baru ke programmer. Jadi dari SA ke programmer nih. Khas Bapak Ibu, programmer itu punya dua atasan ya. Jadi atasannya siapa? SA sama PM-nya gitu ya. Nah, makanya dia bingung Bapak Ibu. Ketika dia coding nih, dia coding Bapak Ibu. Oke, batangnya coklat, daunnya hijau gitu ya. Ada tali dua, papan yang penting ada. Dia ngomong ke SA, dimarahin harusnya kayak gini, dia ngomong ke PM harusnya kayak gini. Apa yang terjadi Bapak? Dia kisruh, bingung sendiri, nggak jadi codingnya gitu ya. Nah, yang jadi ciri khas Bapak Ibu, ketika software house, software developer itu ada isu, ada masalah Bapak Ibu, dia akan manggil namanya business consultant gitu ya. Khas Bapak Ibu, business consultant ini big naratif gitu ya, omong besar, omong tok gitu ya. Ya udah dia datang Bapak Ibu, tenang semuanya, saya datang memecahkan masalah kalian. Jadi kalian pengen dibuatkan software batang coklat, daunnya hijau, ada ranting, tali dua di sana, papan. Supaya keren, saya akan tambahkan sofa nih. Dia big naratif, lebay banget gitu ya. Nah, padahal Bapak Ibu, ini nggak solusi yang bagus gitu ya. Karena apa? Ya kalau cerah, oke, kasih sofa. Cuman kalau hujan gimana? Sofanya brodoli rusak, nggak karuan. Nah, masalahnya seperti itu gitu ya. Jadi banyak banget isu-isu yang terjadi ketika software development itu berjalan. Apakah sampai di situ saja? Enggak. Imbasnya sampai ke user, Bapak Ibu. Nih, user tanya, Bapak Ibu. Biasanya beberapa apa namanya organisasi itu minta dulu untuk ya udah deh softwarenya belum jalan nggak apa-apa, prosesnya tetap jalan, tolong gitu ya. Tapi tolong kirim dokumentasinya dulu dong gitu supaya nanti saya bisa progreskan ke atasan nih. Masalahnya Bapak Ibu beberapa software house gitu ya, males bikin dokumentasi, dokumentasinya nggak ada nih. Pas ditagih nggak ada dokumentasi gitu ya. Nah, apa sampai di situ masalahnya enggak? Ya udah deh, udah berjalan dari 6 bulan sampai setahun. Nah, minta diinstalin. Ya nggak bisa diinstal gitu ya. Gimana mau diinstal? Codingnya tadi bermasalah gitu. Nggak jalan ketika diinstal. Ya udah deh ini. Pasrah lagi Bapak Ibu si customer, si usernya. Kirim bill-nya dulu, tagihannya, invoice-nya kirim nih. Ketika dilihat Bapak Ibu pingsan semaput gitu ya. Kenapa? Bikin software harganya kayak bikin roller coaster gitu ya. Mahalnya setengah hidup gitu ya. Nah, apakah isunya masalahnya sampai di situ? Enggak, Bapak Ibu. Nih, setahun 2 tahun jalan Bapak Ibu, ketika ditelepon ada bug Bapak Ibu nih. Ketika ditelepon software house-nya nggak ada yang ngangkat. Loh kok bisa? Mereka sudah membubarkan diri karena banyak dikomplain sama user gitu ya. Jadi membubarkan diri gitu ya. Pindah bikin software house baru, bikin perusahaan baru gitu, yang nanti masalahnya tetap sama. Nah, yang menyebalkan Bapak Ibu nih, kalau lagi yang menyebalkan. Apakah semua kekisruhan ini, masalah ini terjadi murni kesalahan dari software house atau developers Bapak Ibu? Enggak ternyata, Bu. Yang menyebalkan nih. Dari yang awal Bapak Ibu, saya diskusi requirement gathering ke customer, ke product owner yang, Bu, pengen dibuatkan kayak gimana sih? Oh, kayak gini, Mas. Dia pengennya kayak gini, saya pengen kayak gini, saya pengen kayak gini. Ternyata Bapak Ibu gitu ya, yang menyebalkan ketika dia ngomong pengennya kayak gini, ketika kita analisis tahun 2 tahun jalan, softwarenya jadi, nah ternyata yang dia butuhkan hanya cukup batangnya oke benar yang dia sampaikan. Warnanya hijau, daunnya benar, ada ranting benar. Ternyata talinya nggak usah dua, cukup satu, dan papan itu Bapak Ibu ternyata cukup digantikan dengan ban. Nah, yang menyebalkan ternyata ini Bapak Ibu. Ya, jadi yang dia ceritakan pengennya kayak gini, ternyata kebutuhannya hanya cukup talinya satu, pakai ban aja nggak usah pakai papan. Inilah di tantangan kita sebagai pengembang software, sebagai software developer, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menangkap kebutuhan dari user nih, Bapak Ibu nih, dari user yang dia butuhkan. Jadi sekali lagi, bukan apa yang dia inginkan, tapi organisasi atau unit kerja dia atau proses bisnis dia yang dia butuhkan kayak gini. Nah, kita bisa menangkap kemudian
memberikan produk atau software atau aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, tantangan kita. Jadi bikin software itu nggak melulu soal coding gitu ya, hanya coding, tapi bagaimana cara kita menangkap kebutuhan dari customer. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu, kayak di hukumnya Endres ya Bapak Ibu, di bukunya Endres Bapak Ibu, dia ngomong gitu ya, bahwa penyebab utama kegagalan pengembangan software itu kita karena apa? Gagal melakukan requirement gathering. Makanya dia gagal gitu ya. Jadi sekali lagi inilah tantangan terbesarnya Bapak Ibu gitu ya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu nenek moyang kita ya, para ahli-ahli software engineer itu menciptakan yang namanya metodologi pengembangan software supaya apa? Lebih terstruktur, kemudian sistematis, kemudian nanti kita bisa implementasi dari metodologi-metodologi yang mereka kembangkan gitu ya. Nah, secara umum Bapak Ibu di dunia ini sampai sekarang ya, jadi dari dulu sampai sekarang ada 3 modul utama untuk software development metodologi. Yang pertama apa? Structure design. Itu tahun 67 sampai sekarang masih digunakan. Yang paling terkenal Bapak Ibu, waterfall metodologi. Jadi ini structure design ya. Kemudian selain waterfall Bapak Ibu sebenarnya yang terkenal di structure design itu ada parallel development. Kemudian, major yang kedua RAD, Rapid Application Development. Ini lahir tahun 85, dia lebih iteratif ya daripada yang tadi, structure design itu perspektif banget. Nah, yang terkenal di RAD, Rapid Application Development, Phase Development gitu ya. Jadi versioning, versi 1, 1.1, 1.2, dan sebagainya. Kemudian prototyping, ini kayak mock-up gitu ya, nanti kita ceritakan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang ini nanti akan banyak kita bahas terkait agile development gitu ya. Jadi ada orang nyebut agile Scrum itu apa sih? Jadi Scrum itu salah satu praktis dari agile gitu ya. Jadi agile itu ada banyak Bapak Ibu. Ada XP, Extreme Programming, kemudian yang terkenal ada Scrum, sebenarnya ada banyak, ada Lean Kanban, ada DSDM dan sebagainya ya. Nah, cuman yang terkenal 2 ini Bapak Ibu. Dan makin ke atas, makin perspektif, makin banyak dokumentasi, nah makin ke bawah Bapak Ibu itu makin adaptif, makin banyak komunikasi nanti. Ini next ya. Nah, kita coba bahas sedikit-sedikit ya, cuman Bapak Ibu supaya refresh aja ya. Jadi kita bahas satu-satu waterfall. Jadi yang structure design ada 2 ya, waterfall sama paralel. Nah, ini yang paling terkenal Bapak Ibu. Semua kampus ketika dulu kita kuliah pasti diajarkan ini, ya, dosen-dosen kita ya. Jadi waterfall itu gimana sih? Namanya waterfall ya, air terjun ya. Jadi dia dari atas terjun ke bawah. Jadi planning selesai semuanya, baru analisis. Analisis selesai, baru desain. Desain selesai, implementation, baru lahir produknya, sistemnya. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu banyak yang resisten ketika produk-produknya dia adaptif. Artinya produk-produk kreatif ya. Jadi kayak misalnya e-commerce itu kan pasti akan ada improvement fitur yang akan ada. Nah, kalau pakai waterfall ya udah resisten gitu. Ntar dulu kita baru masuk ke desain, selesai dulu baru nanti kita lakukan planning lagi. Nah, nggak bisa. Padahal itu nanti harus urgent, harus segera di launching karena apa? Kompetitor kita sudah mau launching dan sebagainya. Nah, makanya butuh cepat. Nah, kalau pakai waterfall nggak bisa, nanti akan resisten gitu ya, susah. Kemudian parallel development, planning, analisis, desain kita bagi jadi sub-project. Sub-project 1, 2, 3. Nanti di terakhir Bapak Ibu kita lakukan project integration. Kemudian baru lahir sistem. Dan Bapak Ibu ini pengalaman saya ya. Jadi tim-tim saya sekarang di ilmukomputer.com sendiri bahkan udah nggak pernah pakai ini ya. Dan di dunia software engineering Bapak Ibu ini juga sudah mulai banyak ditinggalkan ya. Di forum-forum development itu sudah mulai banyak ditinggalkan. Kenapa? Effortnya besar banget nanti Bapak ya ini benar cepat karena dibagi jadi project 1, 2, 3. Cuman nanti di akhir ada integration dan inilah yang Bapak Ibu karena sering banget terjadi chaos gitu ya. Jadi pas project 1 development-nya ada yang kurang gitu ya. Misalnya nggak ngikutin convention code, kemudian ada metode yang nggak sesuai dan sebagainya. Nah, nanti harus ngulang lagi dan sebagainya. Jadi chaos malah Bapak. Dan ini sudah mulai banyak ditinggalkan gitu ya. Kemudian major yang kedua, rapid application development ya, bukan rapid test ini ya. Jadi pas COVID, ingat banget ya. Ya, jadi yang jadi ciri khas dari rapid application development itu dia case tool gitu ya. Jadi kayak prototyping, kemudian nanti visual programming, code generator ini udah
era sekarang banyak lah ya IDE yang mensupport RAD ini ya. Jadi kayak NetBeans itu kalau Java, Eclipse, kemudian ada Visual Studio dan sebagainya ya. Ada banyak banget lah. Nah, ini yang terkenal ya, Bapak Ibu ya, di RAD, Rapid Application Development, ada phase development, versioning gitu ya. Jadi, planning, analisis dari 100 fitur, Bapak Ibu, kita prioritaskan dulu deh 10 dulu. Nah, jadi versi 1 di launching. Nanti versi 2 nambah fitur lagi. Jadi 1.1 misalnya, jadi 10 jadi 15 fitur, di launching lagi, dan sebagainya. Namanya phase development. Kemudian prototyping. Jadi prototyping ini Bapak Ibu planning, analisis, desain, kita buatkan prototipenya dulu. Meskipun itu sekali lagi prototyping, namanya prototyping, logiknya belum ada, metodenya belum ada, validasinya juga belum ada. Jadi asal bisa diklik, ganti page, ganti halaman, kemudian sudah sesuai dengan usernya, nah itu gitu ya. Jadi namanya prototyping. Jadi kalau usernya sudah oke, clear gitu ya, confirm, nah baru kita coding logiknya gitu ya. Kita kasih metodenya, kasih validasinya dan sebagainya. Namanya prototyping. Dan ini di tempat saya Bapak Ibu juga masih banyak dipakai lah. Nah, kita masuk mature yang terakhir ya, mature agile development. Nah, yang jadi ciri khas dari agile Bapak Ibu, dia ada rules, ada aturan yang harus kita pahami kemudian ikuti. Sami'na wa ata'na gitu ya. Jadi ada aturan sekali lagi kayak contohnya Scrum. Scrum itu ditemukan ya oleh Jeff Sutherland sama Ken Swaber. Dia punya namanya Scrum Guide. Nah, itu yang Scrum Guide itulah yang harus kita pahami kemudian ikuti frameworknya gitu ya. Ceritanya gitu. Kemudian dia mempercepat proses SDLC. Kok bisa mempercepat? Nah, nanti kita bahas di detail ya, agak detail di belakang. Kemudian nah ini XP sama Scrum, ada Lean Development dan sebagainya ya, ada banyak. Nah, XP ini Bapak Ibu namanya ekstrim ya. Jadi prosesnya planning, requirement-nya sudah ngerti lah misalnya. Kemudian analisis, desain, langsung implementation. Jadi Bapak Ibu contoh extreme programming itu kayak gini. Jadi contohnya ya, ini saya owner-nya gitu ya, yang punya produknya. Kemudian saya akan panggil developer saya 2 orang Bapak Ibu. Ada junior sama senior gitu ya. Namanya apa? 2 orang itulah. Jadi tolong coding fitur ini. Jadi namanya ekstrim kayak gitu. Coding, habis coding dia nggak bikin dokumentasi, nggak bikin macam-macam, langsung dilihatin ke saya. Login, tolong di coding login dulu gitu ya. Dia coding Mas kayak gini. Nggak kayak gitu. Tolong kasih validasi gitu. Atau loginnya bisa pakai Google. Nah, nanti dia coding lagi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sesuai, confirm ke saya, oke, ini sudah sesuai. Coding yang halaman registrasi misalnya gitu ya. Ya udah nanti dia langsung coding halaman registrasi. Makanya namanya extreme programming. Dan ini biasanya dipakai untuk tools atau produk supporting ya, internal ya. Jadi misalnya saya punya jadi chief product gitu ya. Nah, marketing butuh aplikasi untuk mengelola pelanggan Bapak. Nah, saya akan panggil developer saya dan jadi nggak perlu dokumentasi macam-macam dulu. Yang penting barangnya jadi. Makanya itu sering banget pakai namanya extreme programming gitu ya. Kemudian, nah ini yang nanti kan kita bahas Bapak Ibu, Scrum gitu ya. Jadi Scrum itu banyak mengganti terminologi-terminologi yang ada di tradisional metodologi ya. Kayak waterfall kan namanya requirement. Nah, diganti di sini product backlog atau backlog. Kemudian design, nanti fase implementation-nya diganti deh namanya sprint. Nanti ada proses maintain gitu ya. Kemudian ada rules-nya Bapak Ibu, satu tim itu terdiri dari berapa orang gitu ya. Nanti kita ceritakan detail. Nah, kemudian ada orang bertanya Bapak Ibu, bedanya sama waterfall apa ya Scrum ini gitu ya. Jadi supaya ada gambaran nih Bapak Ibu. Nih. Waterfall itu tadi Bapak Ibu, dia waterfall ya. Jadi dari planning harus selesai dulu baru kita lakukan analisis. Analisis selesai baru desain. Desain selesai baru implementation ya, coding, testing, kemudian release. Nih Bapak Ibu nih. Sekali lagi ya, dia pentahapan selesai baru pindah ke tahapan selanjutnya. Nih. Kalau Scrum enggak Bapak Ibu. Nah, ini contoh konkretnya Bapak Ibu. Jadi gini, kalau ada orang minta dibuatkan produk, Mas tolong buatkan produk gitu ya. Kira-kira ini berapa bulan requirement-nya kayak gini? 6 bulan Mas. Saya ngomong ya, 6 bulan nih produknya nih. Ya udah. Dia datang Bapak Ibu. Kayak gini ya ceritakan, oke deal 6 bulan. Nah, Mas saya nanti 2 bulan lagi mau datang lihat progresnya. 2 bulan apa Bapak Ibu? Masih di fase desain nih.
Dia datang Bapak Ibu nih, user datang itu dengan kegelisahan ya. Saya pengen ngeklik supaya nanti kira-kira sesuai nggak dengan kebutuhan saya gitu ya. Nah, dia datang Bapak Ibu, saya pengen ngeklik, lah nggak bisa ngeklik, Bu, soalnya masih fase desain, baru kayak dokumentasinya ya, jadi kayak baru apa namanya desain UI-nya yang itu belum bisa diklik dan sebagainya, baru dokumentasi bikin use case, bikin flowchart dan sebagainya belum. Dia mulai resisten nih, kegelisahan Bapak Ibu. Ini duh gimana ya udah 2 bulan masa belum jadi gitu ya. Kemudian 4 bulan Bapak Ibu, nah dia baru mulai bisa ngetes, coding testing kan, dia ngetes UIT dan segala macam ya. Dia datang 4 bulan gitu ya, ternyata Bapak Ibu udah nunggu capek-capek 4 bulan nggak sesuai, nah dia resisten. Kenapa nggak dari dulu aja kelihatan kayak gini, jadi salahnya tuh nggak nunggu lama, nah resisten dan bermasalah Bapak Ibu nih kalau waterfall ya. Nah kalau Scrum nggak Bapak Ibu. Jadi dia datang kita analisis 6 bulan gitu ya. Eh, 2 bulan lagi saya pengen datang, pengen ngeklik. Nggak usah 2 bulan, Boy. Sebulan aja nanti Ibu datang ke sini, udah bisa ngeklik. Cuman tolong, Bu, dari 100 fitur, tolong prioritaskan. Kira-kira yang paling prioritas mana, gitu ya. Oh, yang A sampai Mas, gitu ya. Udah, A sampai ini yang akan kita develop dulu, Bu. Gitu. Jadi sebulan, dari 100, kita ambil 5, Bapak Ibu, kita lakukan planning, desain, coding, testing. Nah, baru kita panggil lagi sebulan. Dia datang Bapak Ibu sebulan itu kan, jadi satu sprint itu maksimal 1 bulan gitu ya. Jadi dia datang, nah kayak gini Mas, udah bisa ngeklik kan? Nah, udah silahkan diklik Bapak Ibu gitu ya. Nah dia klik, oh Mas ada yang salah ternyata, cuman sedikit sih minor gitu ya. Ini harusnya kayak gini yang muncul. Nah oke Bu, nggak apa-apa, ini kita perbaiki dulu. Nah dia akan welcome Bapak Ibu. Kenapa? Dia belum nunggu lama, baru 1 bulan effort gitu ya. Tapi dia udah happy karena bisa ngeklik. Belum lagi ketika ada apa namanya bug atau ada yang nggak sesuai, itu langsung kita bisa perbaiki dan belum nunggu lama. Jadi kita bisa improve lagi gitu ya. Jadi si user lebih welcome, kemudian apa kesalahan-kesalahan itu akan muncul lebih cepat daripada waterfall. Jadi 1 bulan muncul produknya nih Bapak Ibu nih. Makanya kayak gini ya. Jadi kalau waterfall proses selesai di akhir baru muncul produknya gitu ya. Nah, kalau Scrum enggak, 1 bulan dia muncul produknya meskipun kecil gitu ya. Kemudian 1 bulan lagi muncul increment, namanya increment ya. Jadi kemudian 1 bulan lagi muncul increment. Jadi bedanya di sana, Pak. Jadi kalau waterfall di akhir baru kelihatan produknya gitu ya. Jadi kalau di Scrum enggak, dia kayak per increment nanti jadi produk gede gitu ya. Ini oke. Nah, esensi Scrum, Bapak Ibu, si Jeff Sutherland sama Ken Swaber menciptakan itu sebenarnya dia yang paling terkenal ya, ada namanya daily Scrum atau stand up meeting gitu ya. Nah, gambarannya kayak gini. Jadi orang datang di satu ruangan, tim developernya datang semuanya ngumpul, kemudian dia hari ini ngerjain apa ya? Mana yang udah selesai, mana belum kayak gini. Cuman di masa pandemi ini agak susah, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya sebelum pandemi pun Bapak Ibu teman-teman dari developer itu sudah banyak yang pakai tools gitu. Jadi udah jarang pakai post-it kayak gini ya. Jadi pakai apa namanya yang warna-warni itu ya. Karena apa? Satu, maintain-nya susah gitu ya. Jadi perlu nyiapkan ada effort lebih lah. Perlu nyiapkan ruangan gitu ya, yang kosong yang buat kita nempel-nempelin atau board. Belum lagi Bapak Ibu jangan bayangkan cuman segini ya. Jadi kayak project saya itu Bapak Ibu dia sekitar 7 bulan dan ada ratusan fitur, ada puluhan modul dan satu ruangan kadang-kadang kurang buat nempelin gitu. Jadi harus dipindahkan dulu. Nah, belum lagi nanti kalau kita perlu audit gitu ya, audit tracking mana sih yang kemarin bermasalah, nah harus kembaliin lagi. Jadi effortnya agak susah Bapak Ibu kalau pakai manual kayak gini ya, tradisional. Makanya sekarang udah banyak pakai tools Bapak Ibu nih. Contohnya apa? Trello gitu ya. Kemudian ini free Bapak Ibu dan web based ya. Trello di project saya ada beberapa yang masih pakai ini ya. Kemudian nah, cuman sekarang udah banyak yang migrasi ke Query Bapak Ibu karena ini lebih apa dalam bisa membuat apa namanya fitur kemudian subfitur nanti. Ini juga free web based. Nah, kalau Ibu pengen yang berbayar, kemudian fiturnya juga lebih komprehensif, nggak hanya project management pakai Scrum, tapi kayak CI/CD-nya dapat gitu ya. Kemudian code manajemennya juga ada, kayak GitHub, GitLab gitu ya. Ini Jira gitu. Dan ini bisa diinstal on-premise di server kita. Gitu ya. Cuman dia proprietary ya, dia bayar. Nah, terus ada pertanyaan lanjutan Bapak Ibu.
kita kan tadi belajar ya, ternyata di dunia ini ada banyak sekali metodologi pengembangan software, termasuk Scrum. Ada waterfall, ada phase development, ada paralel gitu ya, ada Scrum, ada XP dan sebagainya. Nah, orang bingung Bapak Ibu. Nah, kita harus pakai yang mana nih untuk proyek kita gitu ya? Apakah ya udahlah pakai Scrum aja untuk menyelesaikan semua masalah? Enggak, Bapak Ibu, enggak bisa kayak gitu gitu ya. Jadi no silver bullet gitu ya. Jadi enggak ada peluru perak yang mampu membunuh semua setan di dunia ini gitu ya. Jadi di Indonesia ya kalau bunuh kuntilanak ya pakai paku gitu ya. Jadi paku itu cuma nggak berlaku untuk vampir. Vampir itu ya pakai tempelan kayak gitu ya. Jadi ceritanya gitu, Bapak Ibu. Jadi sama aja dengan proyek kita. Jadi untuk memilih metodologi yang paling cocok untuk proyek kita, kita punya parameter penilaiannya, Bapak Ibu. Yang pertama, kira-kira requirement-nya jelas atau nggak jelas, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini ya, teknologinya familiar atau enggak, sistemnya kompleks, kemudian perlu sistemnya nanti handal atau enggak. Kemudian yang kelima, short time schedule-nya, Bapak Ibu. Schedule-nya kira-kira panjang atau pendek gitu ya. Jadi misalnya satu produk setahun. Nah, setahun itu kira-kira menurut teman-teman developer itu panjang atau pendek. Yang terakhir, Bapak Ibu, schedule visibility. Jadi bisa ketemu sering nggak dengan usernya atau produk owner-nya nih Bapak Ibu. Jadi ini singkat aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya yang kalau best practice Bapak Ibu di tempat saya nih apa namanya ketika saya dapat project saya analisisnya paling enggak ini ya best practice-nya 3 aja sebenarnya cukup. Jadi dari sisi requirement-nya kemudian time schedule sama visibility. Jadi kalau requirement-nya nggak jelas Bapak Ibu, si user ini masih galau gitu ya atau anak muda ya. Jadi galau. Dia kira-kira fiturnya apa ya? Kemudian belum lagi ini berubah-berubah. Nah, jangan pakai waterfall Bapak Ibu ini. Kalau pakai waterfall nanti berdarah-darah Bapak Ibu, muntah-muntah gitu ya. Baru develop ini minta ganti gitu ya. Nah, kalau berubah-ubah apa? Cara umum Bapak Ibu bagusnya Scrum. Makanya Scrum itu ngomong Scrum itu bagus ketika digunakan untuk proyek yang kompleks kemudian adaptif. Artinya memang dia nggak project yang apa namanya statis ya udah requirement-nya dari awal sampai akhir kayak gitu nggak akan ada improvement nggak akan ada perubahan. Nah, itu nggak cocok pakai Scrum Bapak. Jadi kalau Scrum itu contoh project-projectnya ya contoh e-commerce dan kemudian fintech itu cocok banget dengan Scrum contoh Bapak Ibu. Jadi saya dapat pernah ya diskusi dapat peserta teman-teman dari Tokopedia dari Gojek kemudian Bukalapak. Nah, di sana Bapak Ibu nggak mungkin dan memang nggak pakai waterfall, pakainya agile. Cuman secara umum nanti saya ceritakan ya, kenapa kok nggak mau disebut Scrum gitu ya. Jadi secara umum untuk produk-produk yang adaptif kayak tadi itu mereka pakainya agile gitu. Jadi nggak mungkin pakai waterfall. Nah, terus kok bagus kok pakai Scrum atau Agile gitu ya. Berarti waterfall banyak ditinggalkan enggak juga Bapak Ibu. Jadi banyak yang memang produk-produk memang masih pakai metodologi waterfall. Contoh, jadi biasanya ini orang Jepang Bapak Ibu yang dia memproduksi produk-produk yang terkait dengan keselamatan manusia. Lift Bapak Ibu. Lift dari dulu sampai sekarang itu requirement-nya pasti kayak gitu ya. Jadi dipencet ada lantainya, kemudian nanti dia datang ke lantai kita, lantai 5 misalnya, dia pintunya buka, kita masuk, pintunya nutup, pilih lantainya ya mau berapa. Nah, dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Nah, makanya dia pakai waterfall. Harus benar-benar mature gitu ya, harus benar-benar selesai semuanya baru nanti kita bisa launching gitu ya. Nggak mungkin Bapak Ibu, oh pakai Scrum deh atau prototyping dulu, naik dulu gitu ya. Ya udah nanti turunnya naik tangga gitu ya. Nah, nggak mungkin kan. Jadi makanya apa namanya banyak sistem atau produk yang memang masih pakai waterfall. Ada produk-produk yang memang harus pakai agile. Jadi sekali lagi jangan jadi apa namanya fanatik sekali lagi. Jangan jadi fanatik. Jadi ketika oh kita belajar Scrum ya udah kita pakai Scrum semuanya selamanya. Yang lainnya busuk buruk nggak bagus kita tinggalkan. Nggak Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi proyek kita. Ini oke. Nah, kita mulai agak fokus nih ya. Tadi intermezzo Bapak Ibu, makanya jangan ngantuk nih ya. Jadi terkait Scrum, kalau Bapak Ibu ada planning ingin sertifikasi Scrum di dunia ini ada 2 organisasi yang bisa kita apa namanya ujianin Scrum ya. Jadi yang pertama Scrum ORG, yang kedua Scrum Alliance. Secara umum 2 ini, nah tapi ada pro kontra masing-masing ya. Jadi Scrum ini relatif, kalau yang Scrum ORG Bapak Ibu itu relatif lebih sulit gitu ya. Jadi banyak yang ngeluh nggak lulus karena susah ujiannya. Scrum Alliance ini relatif
lebih mudah. Karena apa? Gitu ya. Jadi di Scrum Alliance itu Bapak Ibu untuk bisa ujian harus training dulu resmi. Kalau nggak training nggak akan bisa ambil ujiannya. Nah, di training itu Bapak Ibu nanti akan dikasih soalnya gitu yang dia secara umum 99% mirip dengan ujian aslinya gitu ya. Nah, kalau Scrum RC nggak Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak harus training karena nggak ada persyaratan apa namanya persyaratan mandatori dari Scrum RC-nya, jadi bisa belajar dari manapun, termasuk belajar otodidak. Nanti ujiannya online di Scrum RC gitu. Cuman dia relatif lebih sulit ya, karena passing grade-nya juga tinggi, 85%. Secara umum, nah di dunia ini Bapak Ibu yang Scrum Master ya, sekali lagi ini di dunia ya. Jadi memang 53%-nya itu ngambilnya di Scrum RC, apa namanya gelarnya PSM tadi ya, Professional Scrum Master 1 gitu ya. Kemudian 33% baru ngambil CSM ya, Certified Scrum Master itu di Scrum Alliance yang tadi ya. Yang lainnya dia mix Bapak Ibu. Ada yang ngambilnya Product Owner khusus gitu ya dan sebagainya. Ini oke ya. Nah, kita mulai to the point nih Bapak Ibu ke framework Scrum-nya. Jadi si James Sutherland sama Ken Swiper ngomong, Scrum itu framework yang ringan gitu ya, yang dia membantu orang gitu ya, membantu orang-orang menyelesaikan produk atau software yang kompleks kemudian adaptif. Nah, dia ngomong bahwa kompleks sama adaptif. Maknanya apa Bapak Ibu? Software-software yang kayak requirement-nya sudah jelas, misalnya cuma CRUD biasa yang cuma input, update, delete, kemudian nanti input lagi, ya itu nggak usah pakai Scrum karena itu nggak kompleks dan nggak adaptif. Ya udah gitu aja gitu ya. Kecuali kok tadi ya, kalau ketemu tadi project-project yang dia adaptif kemudian kompleks, nah itu baru nanti pakai Scrum. Apakah terus kalau yang nggak kompleks apa namanya nggak boleh pakai Scrum nggak gitu ya? Boleh silahkan. Cuman kayak tadi ya jadi agak lebay kemudian memakan waktu malah gitu ya. Jadi kayak bunuh semut pakai ini nih, pakai basoka gitu ya. Jadi nggak terlalu lebay lah gitu ya. Nah, kemudian Scrum ini Bapak Ibu terdiri dari roles. Roles-nya ada 3, dan sekali lagi ini harus Bapak Ibu hafalkan ketika Bapak Ibu mau implementasi Scrum gitu ya, atau mau jadi Scrum Master. Ini harus di luar kepala gitu ya. Roles-nya ada 3, PO, Product Owner, Scrum Master, sama Developer gitu ya. Jadi teman-teman di forum Scrum biasanya nyingkatnya PO, SM, sama Developers. Dulu versi 2017 namanya Development Team ya, DT. Nah, cuman sekarang Bapak Ibu terminologinya diganti versi 2020 yang tadi jadi developers. Jadi PO, SM sama developers gitu ya. Kemudian yang kedua terkait event. Event ini ada 4 Bapak Ibu. Jadi harus hafal juga sprint planning, daily scrum, beberapa teman-teman Scrum Master nyebutnya sprint execution juga gitu ya. Kemudian ada sprint review, yang terakhir sprint retrospektif. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian artifactnya ada 3 ya. Product backlog, sprint backlog, sama increment. Yang terakhir ada rule. Rules ini aturannya tadi ya. Jadi kayak misalnya sprint planning itu berapa jam sih, kemudian yang boleh hadir siapa aja, aturannya kayak gimana, ini ada di rules, di Scrum Guide itu. Nanti kita bahas satu-satu ya, secara singkat. Rules dulu Bapak Ibu. Roles atau Scrum Team ini ada 3 tadi ya, PO, SM, sama Developers gitu ya. Tak bahas satu-satu ya. Nah, di Product Owner, Bapak Ibu. Product Owner ini apa sih? Siapa sih? Tugasnya apa sih gitu ya. Jadi Product Owner itu Bapak Ibu orang yang paling ngerti ke produknya nih Bapak Ibu. Jadi dia orang yang paling ngerti terhadap produknya. Bisa dikatakan perwakilan dari user, perwakilan dari stakeholder gitu ya. Jadi kalau ada butuh developers gitu ya, orang nanya, nanti ada fitur apa aja sih ke product owner. Ya orang yang paling ngerti produknya ini nanti akan dijadikan seperti apa gitu ya. Kemudian dia harus paham bisnis goal-nya Bapak Ibu. Jadi tujuan dari saya menciptakan produk ini apa? Benefit dari produk saya ini apa gitu ya. Value dari produk yang saya akan kembangkan ini apa gitu ya. Jadi dia harus paling ngerti, orang yang ngerti bisnis goal. Jadi Bapak Ibu gini contoh. Apakah developers bisa jadi atau programmer lah, programmer bisa jadi product owner? Nah, belum tentu Bapak Ibu. Kenapa? Developers itu Bapak Ibu, dia yang dia pikirkan adalah hal-hal teknis gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa berpikir, dia nggak
nggak visioner gitu lah ya. Jadi nggak ngerti dia bisa menciptakan produk, tapi dia belum tentu ngerti bahwa produk saya ini nanti ada benefit nggak. Saya harus menciptakan produk yang seperti apa supaya ada benefitnya, kemudian ada value-nya, nanti di pasar diterima dan sebagainya. Makanya product owner ini benar-benar jadi sentral Bapak Ibu di Scrum gitu ya. Karena dia yang paling ngerti produknya, kemudian produknya akan dibawa seperti apa gitu ya. Kemudian PO ini product owner juga Bapak Ibu, dia yang akan berkomunikasi dengan stakeholder. Jadi stakeholder ini siapa? Bisa BOD gitu ya, atau manager atau whatever siapapun lah, user gitu ya, end user bahkan masyarakat itu bisa jadi stakeholder. Jadi dia yang akan sering komunikasi gitu ya. Jadi in charge-nya ke stakeholder. Jadi supaya apa? Dapat insight-insight produknya nanti kayak gimana ya. Nah, dia diskusi sama stakeholder gitu ya. Kemudian dia juga akan berkomunikasi ke developer. Jadi yang dia akan menerjemahkan apa yang stakeholder minta, kemudian dia ide, oh produknya nanti kayak gini. Nah, dia akan sampaikan ke developers gitu ya. Ini ceritanya gitu. Kemudian product owner juga yang akan bertugas Bapak Ibu untuk mengelola produk backlog. Ini artifact yang pertama ya, produk backlog tadi ya. Kemudian dia harus visioner ya, punya visi. Jadi produk saya ini nanti kayak gimana? Ada di visi dia Bapak Ibu. Ini product owner ya. Kemudian roles yang kedua developers Bapak Ibu. Ini orang teknis ya. Ini kalau Bapak Ibu udah kebayang ya developers ya. Jadi developer itu yang menciptakan increment. Increment ini Bapak Ibu produk tapi belum jadi seutuhnya gitu ya. Jadi produk yang belum jadi namanya increment gitu ya. Jadi dia yang bertugas untuk meng-create increment gitu ya. Kemudian nanti dia ngelola sprint backlog. Ini artifact yang kedua ya, sprint backlog. Nah, dia punya sprint goal. Nah, sprint goal ini Bapak Ibu nanti diciptakan di setiap sprint ya. Jadi setiap sprint itu ada goalnya, ada tujuannya. Nggak bisa di luar goal itu kita develop, nggak bisa. Jadi goalnya, acuannya sprint goal itu. Jadi setiap sprint nanti ada sprint goal. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, dia yang akan mengelola definition of done gitu, DOD ya, bukan Department of Defense. Jadi definition of done ini kayak checklist Bapak Ibu, bisa dikatakan selesai ketika task kita atau yang kita kerjakan itu bisa dikatakan selesai atau dianggap selesai ketika memenuhi definition of done gitu ya. Jadi checklistnya harus selesai baru bisa dikatakan selesai, bisa dipindah ke done gitu ya. Kalau checklistnya belum lengkap atau ada yang nggak sesuai dengan checklist, ya nggak akan bisa dipindahkan dari doing ke done gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi harus sesuai dengan definition of done. Dan definition of done ini Bapak Ibu sekali lagi, ini yang akan menjaga quality dari produk yang akan dihasilkan. Jadi semakin checklistnya rigid, banyak, kompleks, produknya juga akan makin sempurna gitu ya. Tapi ada imbasnya Bapak Ibu, apa produknya akan lama gitu ya. Untuk pengembangannya juga akan lama, akan rigid juga. Jadi kayak gitu. Nah, definition of done ini sekali lagi dibuat oleh tim ya. Jadi kalau organisasi Bapak Ibu kayak di FEF itu mereka punya standar pengembangan sendiri yang dia sudah tetapkan sejak lama gitu ya. Jadi DOD ini isinya bisa standar organisasi atau governance-nya ya. Jadi kan biasanya organisasi punya IT governance gitu ya. Nah, ada di sana biasanya. Jadi biasanya harus lulus UIT misalnya, kemudian software testingnya harus melewati ada black box sama white box gitu ya, atau melewati automatic testing pakai tools apa kayak gitu. Nah, itu nanti adanya di definition of done. Oke ya. Nah, roles yang terakhir Bu, Scrum Master. Nah, ini yang kadang-kadang di luar dugaan ya. Jadi Scrum Master atau SM itu Bapak Ibu, dia servant leader. Leader yang melayani. Loh, kok bisa? Biasanya leader dilayani ya. Kalau project manager kan leader yang dilayani gitu ya. Kalau servant leader enggak Bapak Ibu. Jadi dia melayani siapa? Melayani Scrum Team. Scrum Team itu PO sama developer. Dia melayani. Kalau mereka ada hambatan, ada impediment, ada masalah, ada isu Bapak Ibu, nah dia akan lari ke Scrum Master gitu ya. SM ini walaupun gambarnya cewek tapi nggak harus cewek ya, ya. Jadi siapapun bisa jadi Scrum Master kalau dia paham tadi Scrum framework-nya. Jadi sekali lagi, Scrum Master itu servant leader, kemudian fasilitator Bapak Ibu. Kok bisa fasilitator? Nah tadi ya, kalau misalnya
developers ada isu masalah terkait misalnya ya requirement dari produknya, nah dia akan memfasilitasi. Oh, berarti kamu butuh product owner atau stakeholder. Yuk kita diskusi yuk. Nah, fasilitator Bapak Ibu. Jadi kayak penghubung gitu ya. Kemudian dia coach juga, pelatih Bapak Ibu. Melatih apa? Supaya profesional. Kemudian self manage atau self organize. Jadi Bapak Ibu, di Scrum itu diwajibkan untuk semua developers itu self organize atau self manage. Bahasa apa namanya? Bahasa ininya profesional lah, bahasa gampangnya ya. Jadi karena apa kok harus profesional nih, Bapak Ibu? Biasanya fresh graduate nih. Nanti mungkin ya, ini mungkin ada beberapa fresh graduate teman-teman supaya nanti di dunia industri itu Bapak Ibu nggak bisa kita nggak dewasa, nggak bisa nggak profesional. Artinya apa? Kalau misalnya kita mengestimasi suatu pekerjaan 3 hari, kemudian ini coding yang ambil contoh coding ya Bapak ya. Jadi coding saya estimasi ini 3 hari deh saya kayak ini agak susah nih kayaknya. Nah 3 hari itu Bapak Ibu dia akan coding. Kalau ada isu, ada bug dia akan lari nyari ke apa namanya forum-forum developer lah gitu ya. Apa namanya? Nah dia ketika nanya itu Bapak Ibu dia akan dapat solusi. Nah, dari 3 hari ternyata 2 hari selesai. Nah, 1 harinya Bapak Ibu nih, banyak banget Bapak Ibu, ini sedikit curhat gitu ya. Banyak banget sampai sekarang Bapak Ibu, dia nggak profesional. Jadi, oh yaudah deh, karena saya tak estimasi 3 hari, 2 hari selesai, 1 harinya saya bisa main Dota, main Mobile Legends gitu ya, atau nonton YouTube aja, atau tidur-tiduran. Nah, itu nggak profesional. Nah, tugas dari Scrum Master itulah memberikan pelatihan coaching gitu ya ke developer supaya dia self organize, profesional, dewasa dan sebagainya gitu ya. Di coaching dia. Kemudian yang terakhir teacher. Teacher terhadap apa? Teman-teman yang sedang implementasi itu kan mungkin ada isu terkait penerapan Scrum framework-nya. Nah, dia akan jadi teacher baru. Di Scrum tuh harusnya kayak gini loh. Kamu nggak boleh kayak gini di Scrum karena ini nggak sesuai dengan rules-nya. Nah, itu namanya jadi dia ngajarin terhadap framework Scrum aja, Bapak Ibu. Nah, orang terus nanya, loh, berarti beda dong antara PM sama Scrum Master. Beda, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu jangan bayangkan PM ini cuman ganti terminologi jadi Scrum Master. Enggak, Bapak Ibu. Secara peran dan tanggung jawabnya berbeda, gitu ya. Kok bisa? PM itu, Bapak Ibu, dulu jadi driver, decision maker, controller, communication hub, sama translator. Nih, khas Bapak Ibu. Jadi, dia abuse of power. Project manager itu abuse of power. Dia punya power segalanya, gitu. Driver, Bapak Ibu, dia yang apa ya? Dia yang menggait Bapak Ibu bagaimana suatu tim itu harus bekerja Bapak Ibu. Tolong kamu kerjain ini dong. Nah, dia juga decision maker. Nggak bisa deh, tolong kerjakan ini dulu. Yang ini di shutdown dulu, tolong kamu semuanya fokus ke sini nih. Dia yang memutuskan segalanya. Termasuk dia yang mengontrol ya. Jadi kayaknya kurang orang nih, ya udah deh tambah orang gitu ya. Oh, kayaknya kamu nggak terlalu produktif deh, kamu saya pecat atau saya pindahkan ke tim lain nih. Dia kontrolernya Bapak Ibu. Kemudian communication hub, segala sesuatunya Bapak Ibu, ketika ada requirement, ada perubahan, dia yang berkomunikasi antara stakeholder, user and user dengan tim development-nya. Ya, dia communication hub-nya, termasuk translatornya ya tadi ya, yang saya ceritakan masalah-masalah di awal. Dia yang menerjemahkan Bapak Ibu, mentranslate gitu ya, dari omongannya si user, product owner ke developer nih. Abuse of power, termasuk dia yang punya otoritas triple constraint ya kalau di PMP ya. Scope, cost, sama time atau schedule-nya. Dia yang mengontrol semuanya. Nah, kalau Scrum Master enggak, Bapak Ibu. Dia itu enabler aja gitu ya. Penghubung aja, Bapak Ibu. Kemudian fasilitator tadi, teacher, supporter, sama protector. Kok bisa? Dia yang memfasilitasi ketika tadi ya product owner atau Scrum Master, developer ada isu gitu ya. Nah, dia fasilitator. Nah, protector itu maksudnya Bapak Ibu gini. Ketika tadi ya ini khas banget terjadi di apa namanya di lapangan Bapak Ibu ketika kita proses development. Developernya lagi coding, lagi production gitu ya, lagi execution. Nah, ada Bapak Ibu atasan gitu ya, entah itu manager atau supervisor atau bahkan direktur gitu ya, dia langsung approach ke developernya gitu ya. Nah, tugas dari Scrum Master itulah yang akan jadi protektor. Pak, tolong nggak bisa karena kita pakai Scrum. Bapak ada keperluan apa? Kalau terkait requirement atau apa namanya ada butuh enhancement gitu ya, Bapak ngomongnya ke product owner. Nah,
tugas dari Scrum Master melindungi dari developer supaya nggak dapat gangguan-gangguan kayak tadi gitu ya. Nah, kalau tradisional metodologi itu ngomongnya ke PM aja. PM-nya langsung bisa bypass gitu ya. Jadi semua. Nah, beda Bapak Ibu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Lah, terus peran kayak misalnya ya, kalau saya butuh apa namanya progress report gitu ya. Saya ngomongnya ke siapa gitu ya. Dulu kan saya tinggal minta ke PM dapat progress report. Nah, sekarang saya harus ke siapa? Progress report Bapak Ibu kayak ini ya, apa namanya? Hari ini progresnya sampai mana? Bapak Ibu atau stakeholder bisa lihat sprint backlog atau tanya ke developer langsung gitu ya. Jadi tinggal lihat aja, semuanya sudah transparan gitu ya. Jadi semua peran dan tanggung jawab yang ada di project manager, Bapak Ibu, itu akan terdistribusi ke peran dari Scrum tadi, gitu. Scrum team ya. Jadi kayak contohnya progress itu developer yang pegang, gitu ya. Kemudian requirement-nya atau scope-nya product owner yang pegang, gitu ya. Jadi peran dan tanggung jawabnya sudah kita bagi. Jadi udah nggak ada lagi orang yang abuse of power, gitu ya. Semena-mena nanti, Bapak Ibu. Jadi di Scrum sudah dibagi. Kemudian kita diskusi terkait artifact ya. Jadi artifact ada 3, product backlog, sprint backlog, sama increment. Product backlog itu dikelola oleh product owner, Bapak Ibu. Isinya apa product backlog itu? Semua kebutuhan dari produknya. Fitur, kemudian ada misalnya ya butuh enhancement atau bug, itu nantinya taruhnya di product backlog. Nah, product backlog itu punya product goal. Product goal ini kayak value atau benefit dari produknya gitu ya. Kemudian sprint backlog, kalau produk backlog yang mengelola product owner, sprint backlog yang mengelola developer gitu ya. Isinya ngapain? Dia kayak planningnya developer untuk kita construction atau execution gitu ya. Itu sprint backlog. Dia punya namanya sprint goal. Jadi tiap sprint itu ada goalnya ya. Di samping tadi overall produk itu punya product goal secara garis besarnya ya, top levelnya punya product goal. Sprint backlog ini kayak hal kecil-kecilnya gitu lah. Jadi sprint goal. Yang terakhir increment. Increment ini adalah hasil dari construction atau implementasi atau development-nya tim developers ya, namanya increment. Produk yang belum jadi namanya increment gitu ya. Dia punya namanya definition of done gitu ya, yang menjaga kualitas dari produk kita. Nah, ini ada gambar produk backlog itu bentuknya kayak gini. Nih Bapak Ibu. Di produk backlog itu ada isinya. Isinya namanya product backlog item atau beberapa teman-teman di forum Scrum itu nyebutnya user story gitu ya. Padahal sebenarnya user story itu bentuk dari product backlog item gitu ya. Jadi kalau di Scrum Bapak Ibu nanti nggak ada spesifik ngomong user story nggak. Namanya product backlog item atau PBI gitu ya. Nah, PBI itu nanti Bapak Ibu isinya tuh fitur-fitur dari produk kita ya. Contoh login, logout, kemudian melakukan registrasi, melakukan pembayaran, itu contoh dari produk backlog item atau user story. Gitu ya. Nah, biasanya akan diklasifikasikan, diprioritaskan Bapak Ibu, mana yang nggak prioritas, mana yang medium, mana yang paling prioritas. Nah, harus dibuat prioritinya. Gitu ya. Jadi ini bentuknya. Dan sebenarnya nggak ini ya Bapak Ibu ya, dia bentuknya nggak mandatori kayak gini. Si Jeff Sutherland sama Ken Swiper itu nggak pernah menstandarkan bentuk product backlog, sprint backlog atau increment, itu nggak pernah menstandarkan. Tapi dia ngomong bahwa harus namanya product backlog, harus ada namanya product backlog. Whatever nanti Bapak Ibu buat ada empat kolom itu nggak masalah gitu ya, atau 2 gitu ya, atau cuma 1 aja nggak apa-apa, cuman sampai bawah, nanti kepanjangan Bapak Ibu. Ini best practice dari kami Bapak Ibu. Jadi beberapa kali kami sudah pakai, improve, dan ini yang masih stabil kayak gini lah. Ini bentuk PBI-nya Bapak Ibu. Jadi PBI itu sekali lagi bisa fitur, defect itu cacat softwarenya ya, atau technical work, kemudian knowledge acquisition juga bisa. Gitu ya. Jadi PBI itu fitur, clear lah fitur ya, functional requirement, fitur, use case, itu clear lah. Defect ini cacat ya, jadi kayak misalnya ketika validasi ada bug, error gitu ya, muncul pop up, nah itu nanti bisa tempelkan ke PBI, jadiin PBI gitu ya. Technical work ini contoh Bapak Ibu, tim development-nya kok nggak paham apa namanya, kita mau pakai Laravel nih atau CI gitu ya, kok nggak paham mereka. Nah ini kasih technical work ya, jadi belajar CI atau belajar framework Laravel, nah itu nanti tempel di PBI bisa.
knowledge acquisition nih clear lah. Apa namanya contohnya ya? Sorry, kebalik. Knowledge acquisition itu tadi belajar Scrum misalnya, atau kita belajar CI, belajar Laravel. Nah, technical work ini contohnya Bapak Ibu, migrasi database atau migrasi server kayak gitu. Itu bisa nanti tempelkan di PPI. Ini clear lah. Kemudian kenalan dengan artefak yang kedua Bapak Ibu, namanya sprint backlog. Kayak gini bentuknya gitu ya. Jadi ada tuduhnya. Jadi Bapak Ibu tadi kebayang ya, produk backlog isinya ada ratusan, Bu. Jadi jangan bayangin cuma 10-20 gitu ya. Ada ratusan fitur, ada ratusan PBI yang warnanya kuning gini ya. Nih. Nah, apa namanya dari ratusan itu Bapak Ibu tadi ingat ya, kita sudah bentuk prioritasnya. Kita sudah tentukan urutan prioritasnya ya nih. Karena ada banyak nih produk backlog. Isinya ada banyak, ada ratusan nanti Bapak Ibu kalau di realnya ya. Dari ratusan ini kita akan prioritaskan, kemudian pilih Bapak Ibu. Jadi satu sprint ini punya sprint backlog. Nanti sprint kedua itu akan beda lagi Bapak Ibu isinya gitu ya. Nah, sprint pertama ini contoh ya, sprint pertama isinya 5 Bapak Ibu. Karena apa? Ditentukan sepakat semuanya isinya 5 gitu ya. 5 inilah yang akan kita develop selama 1 bulan Bapak Ibu gitu ya. Jadi di develop, nanti ini kita fokus sprint goal-nya, lihat sprint goal-nya ada Bapak Ibu. Sprint goal-nya apa sih untuk sprint pertama ini gitu ya. Jadi ini post-it tasnya kecil-kecil, Bapak Ibu, tasnya kecil-kecil. Baru nanti mulai proses execution-nya. Proses development-nya mulai, Bapak Ibu. Mana dulu yang dikerjakan, mana yang selesai, mana yang enggak. Jadi kelihatan, Bapak Ibu. Nah, bagian-bagiannya nih clear sekali lagi kayak tadi ya. Si Jeff Sutherland sama Ken Swiper juga nggak menstandarkan, nggak mandatori bentuknya kayak gini, bebas. Yang penting namanya sprint backlog, ada tempat dia transparan, ngerti mana yang lagi dikerjakan, mana yang selesai gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu increment. Nah, ini contoh Bapak Ibu sprint backlog yang ketika diakhirkan 1 bulan ya maksimal. Jadi di akhir nanti bentuknya kayak gini dan artinya Bapak Ibu ada yang di done dan enggak semuanya terus done ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi jangan bayangkan semua. Ini kalau rapi indah kemudian sesuai mimpi semuanya done. Nanti Bapak Ibu di akhir itu Bapak Ibu kadang ada yang cuman yang done itu 1, 2, yang lainnya masih doing, to do. Nah, itu nanti banyak variasinya ya. Ini kalau bagus Bapak Ibu dan muncullah increment. Increment-nya ya ini. Contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang jadi prioritas nih, login, logout, registrasi, nambah data lagu dan sebagainya. Produknya contohnya namanya Musikpedia. Ya muncul produknya gitu ya. Musikpedia bisa login, kemudian daftar lagu, memutar trail lagu, kemudian bisa registrasi gitu ya. Nah, ini increment-nya Bapak Ibu. Meskipun kita tahu Bapak Ibu, kalau Musikpedia artinya jualan musik lewat online itu kan orang bisa pembayaran, tapi di increment ini belum ada, Bapak Ibu. Karena apa? Yang jadi prioritas login, kemudian melihat daftar lagu, memutar trial lagu, gitu ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, salah satu targetnya adalah fast time to market. Yang penting orang ngerti dulu deh produk kita, nggak usah bisa bayar dulu nggak apa-apa. Yang penting market itu ngerti bahwa kita punya produk namanya Musikpedia, supaya terkenal dulu deh, gitu ya. Supaya trending topik dulu deh, gitu ya. Nggak bisa bayar nggak apa-apa, kita nggak punya income dulu nggak apa-apa, tapi yang penting kenal dulu masyarakat nih contohnya Bapak Ibu. Jadi kenapa kok ini dulu increment-nya gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu nih, increment untuk sprint 1 kayak gini ya gitu ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu kita bahas mulai event. Di event di Scrum itu ada 4 Bapak Ibu. Sprint planning tadi ya, ada daily Scrum, kemudian sprint review, yang terakhir sprint retrospektif gitu ya. Jadi 4 ini dihafalkan. Jadi sebenarnya ini best practice lah Bapak Ibu. Kalau di Scrum ORG soalnya nggak ada istilah namanya grooming gitu ya. Jadi kayak pre-work-nya Bapak Ibu. Jadi pre-work. Jadi kita grooming dulu. Grooming itu kayak teman-teman yang punya kucing ya. Kita grooming lah, kita mandiin, potongin kukunya, potongin bulunya, kumisnya gitu ya. Nah, sama produk backlog grooming itu produknya kita grooming Bapak Ibu. Kita breakdown. Sebenarnya produk ini akan ada fitur apa saja sih gitu ya. Jadi kita grooming, potongin gitu ya. Kita grooming supaya apa? Mengidentifikasi tadi produk backlog itemnya ada apa saja. Jadi kita grooming.
Ini contohnya nih, Bu. Ini hasil groomingnya kayak gini. Jadi sudah dapat nih fiturnya apa saja nih. Nih, tempel-tempelin gitu ya. Kemudian baru nanti kita siap melakukan event yang pertama, sprint planning. Bapak Ibu. Sprint planning. Aktivitasnya ngapain nih? Jadi pertama ada namanya partisipan. Jadi peserta dari sprint planning itu siapa? Dan ini sudah diatur. Jadi di Scrum Guide ya Bapak Ibu. Dan ini mandatori. Jadi yang wajib ikut ketika sprint planning adalah Scrum Team semuanya, PO, SM, sama developer. Orang lain nggak boleh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di sprint planning juga ada stakeholder nanti ya. Jadi secara umum yang mandatori Scrum Team nanti bisa mengundang stakeholder, itu optional. Nah, inputnya produk backlog yang tadi. Jadi sprint planning itu wajib sudah ada produk backlog gitu ya. Kemudian nanti ada velocity itu kayak capability tim kita mengerjakan gitu ya. Jadi contoh, nanti akan menyesuaikan Bapak Ibu. Ketika antara Scrum Team yang isinya 6 orang dengan misalnya saya punya 20 orang. Nah, ini nanti kapasitinya ya atau capability-nya itu berbeda-beda. Yang 6 tim ya pasti cuma bisa sedikit ngerjainnya dibanding dengan 20 orang misalnya. Jadi harus kita set dulu. Scrum Team kita isinya siapa aja gitu ya. Ada berapa orang. Baru nanti kita melakukan sprint planning, output-nya apa? Sprint backlog Bapak Ibu gitu ya. Di output-nya sprint backlog. Contoh sprint planning Bapak Ibu nih. Jadi tim saya diskusi, kan produk backlog-nya udah jadi. Guys gitu ya. Kira-kira target kita untuk sprint pertama apa ya? Oh, ini aja gitu ya. Oh, ini ditempelin Bapak Ibu nih. Kenapa kok ini sih? Nah, diskusi Bapak Ibu, diskusi gitu ya. Kenapa kok ini? Kenapa kok itu gitu ya. Baru nanti kita bikin namanya sprint backlog nih. Output. Jadi sprint planning selesai ketika pas sprint backlog-nya ini sudah jadi. Sprint backlog udah jadi. Contoh sprint backlog-nya kayak tadi ya, ini sprint backlog-nya. Jadi ada to do, doing, done. Nanti beberapa improvement yang kita lakukan, Bapak Ibu, to do, doing sebelum done itu ada review baru done gitu ya. Contoh, kemudian nah orang nanya Bapak Ibu, cara mengestimasinya gimana dong Mas? Ini dikerjakan kan tadi dikatakan ya di Scrum itu satu sprint itu 1 bulan maksimal. Nah, kok bisa 1 bulan itu milih 5 ini gimana caranya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu ada metode estimasi ya. Jadi nggak boleh ilmu dukun. Ini menurut penerawangan saya 3 hari, ini menurut penerawangan saya 4 hari. Nah, nggak bisa gitu ya. Kita harus scientific dan fair gitu ya. Jadi di Scrum mengajarkan Bapak Ibu metode estimasi itu ada planning poker gitu ya. Cuman ini nggak latih detail ya. Jadi bisa 6 malam nanti kita trainingnya ya. Jadi planning poker, kemudian point story ini scientific, Bapak Ibu ada rumusnya. Terus kalau kita belajar sistem analisis and design diajarkan di bukunya Alan Dennis, Bapak Ibu, use case point. Jadi project effort estimation itu pakai use case point. Jadi supaya kita bisa ngerti, bisa ngitung Bapak Ibu, project kita itu berapa lama, butuh berapa orang, duitnya berapa. Itu pakai use case point bisa. Kemudian terakhir velocity calculation. Ini paling nggak saya kenalkan dulu lah ya. Nanti cari tahu sendiri. Karena nggak cukup Bapak Ibu, ini 1 jam. Kemudian event yang kedua ya, tadi sprint planning, kemudian daily scrum Bapak Ibu. Daily scrum atau beberapa orang nyebut terminologinya stand up meeting. Cuman bahasa resminya Bapak Ibu itu daily scrum ya. Jadi daily scrum-nya contohnya output-nya ya. Jadi ketika sudah selesai semuanya ya dapat increment-nya dalam cara umum. Contoh nih. Ini ya. Jadi kalau ini sudah selesai nih Bapak Ibu, lihat. Definition of done-nya terchecklist nih. Kemudian sudah selesai semua, nanti ada breakdown chart Bapak Ibu kalau di sprint backlog itu, cuman nggak bahas detail saya ya. Breakdown chart ini yang memperlihatkan Bapak Ibu antara planning gitu ya, planning atau target gitu ya, atau apa namanya chart inilah secara umum prediksi kita lah kira-kira berapa lama sih selesainya planning gitu ya dengan realisasinya. Jadi di planning 3 hari ternyata ada yang selesai 2 hari. Nah itu lebih cepat nanti di akhirnya. Jadi ada namanya breakdown chart gitu ya. Nah ini Bapak Ibu gambaran bagaimana antara sprint dengan increment kita gitu ya. Jadi contoh nih Bapak Ibu nih.
Sprint 1 kita lakukan analisis, desain, testing, build, integrate gitu ya. Nah, jadi increment nih, kecil Bapak Ibu. Incrementnya masih kecil gitu ya. Karena baru sprint pertama. Nah, dari sprint itu kita lakukan feedback, kita lakukan sprint review, retrospektif, masuk ke sprint kedua. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Scrum Framework itu iteratif Bapak Ibu ya. Jadi sprint 1 planning, kemudian daily Scrum, nanti ada sprint review, retrospektif, lakukan lagi Bapak Ibu, iteratif terus. Jadi sama, kita analisis, desain, testing, build, integrate, lihat Bapak Ibu. Selesai Bapak Ibu, increment-nya makin lama makin gede. Dan seterusnya sampai produk itu jadi seutuhnya Bapak Ibu. Jadi gambarannya kayak gitu. Makanya Scrum ini dikatakan bagus untuk produk-produk yang adaptif tadi ya. Jadi karena dia lebih cepat kelihatan. 1 bulan kelihatan increment, 1 bulan kelihatan increment-nya. Jadi ketika ada perubahan, ada improvement, ada enhancement, dia cepat gitu ya. Dibandingkan dengan waterfall tadi ya, di akhir 6 bulan baru kelihatan dia. Ternyata yang menyebalkan 6 bulan tadi ternyata salah gitu ya. Nah, kalau ini kan enggak. Dia sebulan-sebulan gitu ya. Nah, tadi ya daily Scrum, kalau sprint planning tadi semua anggota Scrum Team wajib hadir, kalau daily Scrum ini hanya developer gitu ya. Yang lainnya nggak boleh ikut. PO itu ikut ketika developer butuh Bapak Ibu gitu ya. Nah, waktunya 15 menit. Tadi sprint planning 8 jam ya, maksimal 8 jam. Kalau daily Scrum 15 menit gitu ya. Ini clear. Jadi kok bisa cukup 15 menit? Cukup karena yang dibahas hanya kita benar-benar tutup poin. Tutup poinnya apa nih bahasnya Bapak Ibu? Kemarin saya ngerjain fitur A, coding fitur A gitu ya. Coding backend untuk fitur A. Ada masalah gitu ya. Masalahnya apa diceritakan, dia tulis Bapak Ibu, masukkan ke sprint backlog-nya. Nah, target saya hari ini masih mengerjakan yang ini. Nih, hanya bahas itu aja, nggak boleh bahas macam-macam. Oh, Arsenal kalah jadi juru kunci sekarang gitu ya. Oh, Ronaldo pindah lagi ke MU. Nah, nggak boleh Bapak Ibu. Jadi benar-benar fokus to the point terhadap produk kita gitu ya. Jadi kemarin saya ngerjain ini, ada kendala atau nggak ada kendala, saya sudah on target, saya akan ngerjain ini hari ini. Nah, kayak gitu gitu ya. Jadi makanya 15 menit itu cukup. Nanti selebihnya akan dibahas ketika kita mulai execution ya, mulai construction, mulai coding itu. Kemudian event yang ketiga, Bapak Ibu, sprint planning. Sprint review ya. Di sprint review ini kayak kalau kasarnya ya, sebenarnya UIT enggak juga, tapi kita lebih ke demo atau presentasi dari increment kita, sprint review itu. Jadi kalau daily scrum tadi Bapak Ibu, sebulan full kita daily scrum tiap hari gitu ya. Nah, nanti di akhir sprint, artinya time box-nya sudah habis, sebulan sudah habis waktunya, kita lakukan sprint review untuk kita presentasikan increment hasil kita develop sebulan itu apa sih? Nah, namanya sprint review. Nih Bapak Ibu. Jadi nanti di akhir sprint, bentuk sprint backlog-nya kayak gini. Nah, kita presentasi, overview Bapak Ibu. Kemudian diskusi. Nah, di sprint review ini Bapak Ibu, di sprint review ini kita bisa manggil atau ngundang stakeholder ya. Jadi nggak hanya Scrum Team mandatori wajib, tapi kita bisa manggil stakeholder ya. Jadi kayak BOD, supervisor, direktur, atau end user, bahkan itu bisa kita undang untuk apa? Supaya mereview dari increment kita, kemudian kita dapat insight-insight, ide-ide atau masukan-masukan untuk memperbaiki produk kita. Jadi kita diskusi nanti terus ngasih masukan apa saja dari audiens, kita catat untuk improve produk kita gitu ya. Nah, event yang terakhir sprint retrospektif. Jadi gampangnya Bapak Ibu, kalau sprint review yang kita presentasikan adalah atau yang kita review adalah increment kita gitu ya. Nah, retrospektif ini Bapak Ibu kita kayak introspeksi diri gitu ya. Kayak introspeksi diri. Kira-kira Bapak Ibu kita review kinerja kita, kemudian cara bekerja kita, kemudian cara implementasi kita framework Scrum ini sudah baik benar belum? Ada yang perlu diimprove nggak? Ada kesalahan-kesalahan nggak yang kita langgar? Nah, itu dibahasnya ketika sprint retrospektif. Jadi kalau review objektifnya increment produknya Bapak Ibu, kalau retrospektif ini kayak kita introspeksi diri. Kita sudah benar nggak gitu ya? Kita sudah efektif efisien nggak? Gitu ya. Ada yang nggak dewasa, ada yang nggak profesional nggak gitu ya. Jadi dibahasnya terhadap cara kerja kita kalau retrospektif gitu ya. Nih contoh ya. Kira-kira apa yang udah bagus nih?
dari proses kerja kita. Nah, kita nanti tempel-tempel Bapak Ibu biasanya. Namanya insight backlog ada namanya biasanya. Jadi yang udah bagus apa nih? Kita tempel nih. Oh, si ini udah bagus nih, ini udah bagus nih. Nah, ada yang perlu diimprove nggak? Atau ada ide lagi nggak supaya kita kerjanya lebih efektif, efisien gitu ya. Misalnya, saya ada ide ketika daily scrum kita tambahkan kopinya Starbucks misalnya gitu ya. Snacknya pizza supaya orang lebih produktif nanti atau kita lebih semangat ketika daily scrum. Nah, itu nanti boleh Bapak Ibu dan itu diusulkannya, didiskusikannya ketika sprint retrospektif gitu ya. Atau nanti kalau mau curhat Bapak Ibu di sini gitu ya. Sini kayaknya kemarin nggak profesional. Saya lihat 2 hari kemarin itu si ini masih bisa main Dota gitu ya. Nanti disampaikannya di sini. Kemudian yang terakhir rules Bapak Ibu. Jadi di Scrum itu ada di Scrum Guide ya. Setiap activity, setiap event itu ada rules-nya. Contoh tadi ya, sprint planning itu dibatasin di Scrum Bapak Ibu. Dia maksimal 8 jam gitu ya. Kemudian sprint review juga dibatasin 4 jam. Retrospektif dibatasin 3 jam. Kayak tadi daily Scrum dibatasin 15 menit. Kemudian satu tim itu Bapak Ibu terdiri dari maksimal 10 orang gitu ya. Jadi kok bisa maksimal 10 orang gitu ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu dulu si Jeff Sutherland sama Ken Sweber ya, mereka punya tim riset yang dia ngeriset kira-kira satu tim itu idealnya berapa orang. Dulu di riset pernah 5 orang, terlalu kecil gitu ya, nggak efektif. Nah, makanya mereka termasuk di versi 2017 Bapak Ibu, dulu dia ngomong 9 orang. Nah, sekarang nggak ngerti ada improvement, sekarang boleh 10 orang. Jadi kalau ada 20 orang Bapak Ibu bisa bagi itu jadi 2 tim gitu. Jadi 10-10 atau 3 tim misalnya ya. Ada 7-7 kemudian 6 misalnya. Itu juga boleh. Jadi maksimal 10 orang. Dan satu produk itu Bapak Ibu bisa dikerjakan banyak tim ya. Jadi satu produk nih, nanti bisa banyak tim yang ngerjakan gitu ya ceritanya. Nah, paling enggak itu Bapak Ibu 1 jam, mohon maaf kalau masih banyak yang kentang gitu yang gantung ya. Jadi karena kita overview aja lah secara umum supaya agak tercerahkan aja ya. Terlebihnya nanti Bapak Ibu bisa baca textbook yang saya sudah sampaikan tadi atau mungkin webinar-webinar juga banyak. Atau Bapak Ibu tadi ya disampaikan hari Senin kita ada yang lebih komprehensif bahas Scrum ini bahkan sampai nanti detail gimana cara bikin produk backlog, isinya apa saja, kemudian nanti kita bahas kayak metode estimasinya tadi ya. Planning poker tuh kayak gimana sih? Kok bisa dapat 3 hari, 2 hari dan sebagainya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih 1 jamnya. Semoga tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin nyampainya juga masih terlalu cepat mungkin ya. Jadi saya mungkin itu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas materi yang disampaikan ya selama 1 jam ini. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Pak Wahyu dan Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada yang raise nih, Pak Idam. Silakan Pak. Bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Monggo diaktifkan saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau nanya nih, untuk sprint kan maksimal itu 1 bulan tuh. Itu udah ditetapkan sebelumnya atau fleksibel tuh jadi maksimal 1 bulan. Terus untuk produk backlog grooming itu siapa aja yang nge-grooming? Soalnya kan itu di luar dari Scrum team ya. Scrum ya. Siap 2 ya. Langsung saya jawab mungkin ya, Mbak Vina ya. Ya, boleh silakan Pak Wahyu, monggo. Jadi pertanyaan ke Idam ya, 1, kan sprint 1 bulan, apakah itu sudah ditetapkan di awal atau fleksibel? Jadi jawabannya Pak, si Scrum ngomong maksimal time. Jadi di Scrum itu ada istilah atau konsep namanya time box Bapak Ibu. Time box maknanya apa? Waktu maksimum yang diatur. Jadi karena maksimum ya, minimumnya nggak diatur Bapak Ibu gitu. Jadi bisa 3. Jadi sprint itu Bapak Ibu maksimal 1 bulan. Banyak sprint saya yang saya maksimalkan 4 minggu gitu ya, 1 bulan. Ada sprint saya yang isinya 2 minggu, bahkan 1 minggu, bahkan 3 minggu. Dan itu Bapak Ibu, loh gimana cara menentukannya? Pakai tadi, metode tadi ya. Bisa planning poker,
bisa point per story atau use case point atau velocity calculation tadi. Jadi sebenarnya harus ditetapkan di awal. Kita tetapkan bahwa sprint kita untuk sprint kedua atau sprint ketiga itu 3 minggu ya. Oh, sprint ini 2 minggu nih bisanya gitu ya. Jadi satu faktor-faktor yang menentukan time schedule dari tim kita gitu ya. Jadi ada yang cuman available-nya 3 minggu misalnya. Nah, itu yang nanti yang faktor yang salah satunya menentukan juga berapa lama sprint kita gitu, Pak. Yang kedua, terkait grooming itu tadi Bapak Ibu, satu itu harus semuanya ya. Jadi semua Scrum team ikut. Cuman itu sekali lagi dia kayak unofficial event di Scrum ya. Jadi kan kita harus nyiapkan kayak pre-work-nya dulu ya. Jadi supaya nyiapkan kotaknya, product backlog-nya itu kita harus diskusi antara Scrum Master, PO sama developer. Nah, biasanya Bapak Ibu sekali lagi ya, ketika product owner itu datang diskusi dengan Scrum team, dia artinya sudah membayangkan gitu ya, sudah dapat ide, sudah diskusi dengan stakeholder, end user, dengan atasan, dengan manajer, dengan direktur dan sebagainya, ide mereka atau masukan mereka apa, kemudian dia komunikasikan dengan Scrum team ini. Ceritanya gitu, Pak. Oh gitu, oke. Berarti yang untuk penentuan time box sprint-nya itu ditetapinya pas di sprint training kayak gitu? Sprint training, betul sekali. Pas sprint training nanti teridentifikasi Bapak Ibu. Oke. Jadi salah satunya termasuk yang priority tadi ya. Jadi prioritas di product backlog kan kita harus atur. Dan yang mengatur itu mengelola product owner ya. Nanti prioritasnya apa saja. Nah, sprint goal-nya ditetapkan. Oh, 5 ini nanti Bapak Ibu kita sepakat nih. 5 ini kita capability kita ngerjain cuman 3 minggu misalnya gitu ya. Nah, ya udah ditetapkan. Berarti untuk sprint nanti ke depan 3 minggu gitu ceritanya. Nah, 3 minggu ini kita bisa muat gitu ya. Kita mampunya berapa fitur sih yang kita kerjakan. Jadi ditentukannya ketika sprint planning. Oke, terima kasih banyak. Cuman prosesnya panjang ya nanti ya sprint planning itu ya. Panjang dan melelahkan gitu ya. Berdarah-darah kadang-kadang. Oke. Oke, terima kasih banyak, Pak. Siap. Yuk, silakan. Oke, siap. Sudah terjawab ya Pak Idam untuk pertanyaannya. Nah, mungkin silakan Pak Umar untuk pertanyaannya bisa disampaikan sebelum kita ke grup chat ya untuk pertanyaannya. Silakan monggo. Baik, terima kasih. Saya mau menanyakan mengenai ini jenjang karirnya sendiri dari Scrum Master. Jadi dilihat dari sisi jenjang karirnya, bagaimana perjalanannya seorang Scrum Master, kemudian hal-hal apa saja yang membuat atau untuk mengasah kemampuan individual untuk menjadi Scrum Master. Mengingat untuk Scrum Master ini kan menjadi ya, salah satu kunci suksesnya sebuah pengembangan software aplikasi. Itu mungkin. Ya. Yang pertama mungkin ini ya Bapak Ibu ya, perlu diketahui dan dipahami sekali lagi. SM ini bukan menggantikan PM gitu ya, yang abuse of power dan semua akuntabilitasnya dia punya gitu ya. Nah, Scrum Master ini Bapak Ibu kalau kita lihat di industri sekarang ini masih belum terlalu banyak dicari lah ya, karena tadi Bapak Ibu ketika teman-teman tahu, bahkan sekarang tadi ya baru tahu, oh ternyata SM itu cuman kayak gitu ya, nggak terlalu penting, nggak bisa kayak PM gitu ya. Nah, yang pertama saya sampaikan Bapak Ibu kayak gini ya. Jadi apakah terus bisa SM ini menggantikan PM? Enggak Bapak Ibu gitu ya, karena tadi peran dan tanggung jawab SM itu nggak akan sebesar project manager gitu ya. Nah, terus kayak gimana best practice atau yang selama ini terjadi di industri? Nah, yang selama ini terjadi Bapak Ibu, PM ini akan migrasi jadi Scrum Master gitu ya. Meskipun Bapak Ibu sekali lagi, kadang-kadang PM yang ada sekarang yang ketika dia kita pakai Agile terus PM-nya jadi SM aja deh ya udah. Nah, itu nanti rules-nya akan banyak dilanggar gitu ya. Karena tadi dia ketika masih beralih migrasi ya dari tradisional metodologi kayak waterfall segala macam yang dia jabatannya PM, semua rules dia punya gitu ya. Nah, SM ini nanti banyak dilanggar. Nah, itu satu. Makanya Bapak Ibu butuh benar-benar Scrum Master yang dia sudah sertifikasi. Di industri biasanya kayak gitu. Nah, dan masalahnya Bapak Ibu gitu ya. Tadi
SM ini kan tadi dia cuma servant leader, fasilitator, teacher, coach gitu ya. Nggak ada beban atau tanggung jawab dia kayak project manager yang dia bertanggung jawab kalau ada cost-nya melebar atau lebih yang digebukin ya PM gitu ya sama manajemen gitu ya. Nah, kalau SM nggak bisa. Makanya Bapak Ibu, nih contoh ya yang saya lakukan di Fifth Group di Astra Bapak Ibu. Tahun pertama saya intens banget dengan teman-teman di sana. Karena apa? Tujuan saya adalah mendidik Bapak Ibu, memberikan coach gitu ya, coaching atau fasilitator, teacher ke teman-teman developers di sana. Bahwa Scrum itu prosesnya kayak gini. Kemudian saya ngasih awareness ke manajemen juga. Ini agak berbeda ya polanya gitu ya. Cara kerja Scrum-nya kayak gini. Setahun Bapak Ibu, 2 tahun mereka sudah mulai sudah mulai pinter Bapak Ibu dan mandiri. Nah, tahun ketiga ini Bapak Ibu saya sudah mulai nggak terlalu dibutuhkan. Dan apakah itu fine? Nggak masalah Bapak Ibu. Bahkan itulah tujuan Scrum Master Bapak Ibu adalah tadi untuk mendidik Scrum Master baru supaya apa? Nanti mereka lebih proven ketika menerapkan Scrum gitu ya. Jadi nanti peran Scrum Master ini akan mulai banyak tergantikan kalau saya ketika di Astra ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka sudah mulai nggak butuh saya karena peran Scrum Master ini bisa mereka ambil alih. Gampangnya kayak gitu Bapak Ibu. Makanya sebenarnya agak nggak terlalu bagus ya roles atau tren Scrum Master di industri Bapak Ibu. Karena tadi sebenarnya ini bisa dipelajari. Justru Bapak Ibu yang paling sentral ketika di Scrum adalah product owner gitu ya. Bahkan ada sertifikasi khusus ya Bapak Ibu ya, namanya PS Professional Scrum Product Owner. Karena untuk jadi product owner itu benar-benar butuh skill, kemudian soft skill, hard skill juga butuh gitu ya. Jadi kayak gimana sih dia harus visioner gitu ya, harus idenya banyak gitu ya, dan sebagainya lah. Jadi malah justru lebih banyak Bapak Ibu product owner ini banyak dicari gitu ya sebenarnya ya. Jadi untuk jenjang karirnya Bapak Ibu sebenarnya semuanya bisa untuk jadi Scrum Master gitu ya. Tapi sekali lagi ada resiko bahwa Scrum Master ini nanti akan bisa digantikan oleh tim yang lainnya atau orang lain Bapak Ibu di organisasi. Jadi resikonya seperti itu. Jadi semuanya bisa. Cuman sudah mulai rame nih Bapak Ibu. Cuman ya tadi saya sampaikan ya mungkin Bapak Ibu nanti akan di-hire jadi Scrum Master. Cuman sekali lagi jangan terus berasumsi selamanya jadi Scrum Master, enggak, karena nanti akan peran Scrum Master ini tergantikan oleh developer yang lainnya gitu ya. Yang mereka sudah setahun 2 tahun pasti kan sudah paham Scrum ya, frameworknya, rules-nya kayak gimana. Nah, dia bisa jadi Scrum Master juga nanti. Jadi kayak gitu, Pak. Jadi memang sifatnya temporer gitu ya, jadi nggak untuk selamanya. Ya, betul sekali. Ya, oke. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Umar. Pak Wahyu, ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat Purno di Zoom chat ya. Pertanyaannya, apakah untuk mengambil sertifikasi Scrum sebagai senior sistem analis atau minimal junior programmer karena banyaknya pengetahuan yang perlu diketahui? Siap. Silakan Pak Wahyu. Oke ya, jadi pertanyaannya sebenarnya siapa sebaiknya yang ambil sertifikasi Scrum Master gitu ya. Sebenarnya whoever ya. Jadi siapapun Bapak Ibu itu bisa. Asalkan sekali lagi dia ada kemauan untuk tadi mempelajari sebenarnya Scrum ini framework-nya kayak gimana sih, rules-nya kayak gimana sih. Nah, tugas dia selanjutnya adalah dia akan mempengaruhi atau mengedukasi organisasi ya. Jadi nggak hanya Scrum Team, tapi karena gini Bapak Ibu, ini ada pekerjaan berat nih Bapak Ibu. Jadi jangan bayangkan sebenarnya agak berdarah-darah Bapak Ibu, bahkan sampai muntah-muntah gitu ya. Jadi beralih antara legacy organisasi Bapak Ibu, mereka kan sudah mindset-nya Bapak Ibu nih yang saya rasakan Bapak Ibu ketika saya di-hire jadi Scrum Master di organisasi yang mindset-nya bahkan legacy organisasi itu diciptakan memang untuk tradisional metodologi dari dulu gitu ya. Karena waterfall gitu ya. Ada divisi QA sendiri gitu ya. Ada nanti divisi developer sendiri, ada divisi operation sendiri. Kemudian nanti ada PMO sendiri. Nah, itu kan sudah memang diciptakan untuk tradisional metodologi yang nggak agile Bapak Ibu. Jadi kalau agile kan ya dia gabungan dari semua itu jadi satu tim gitu ya. Dan satu tim itu Bapak Ibu harus cross function ya. Jadi ya target kita sprint pertama ngerjakan ini, selesai nggak selesai harus ini. Semua orang berjibaku gitu ya. Komitmen untuk menyelesaikan ini. Entah itu mau lembur, nggak tidur dan sebagainya. Dan
Nah, makanya Bapak Ibu untuk legasi organisasi kayak yang memang selama ini terjadi ya kan, oh saya QA, ya udah kerjaan saya hanya QA saja, ngetes software aja, saya nggak mau coding, saya nggak mau bikin dokumentasi. Nah di agile nggak bisa kayak gitu, nggak akan jalan Bapak Ibu, mindsetnya harus agile gitu ya. Jadi ya oke, dulu kamu divisi QA gitu ya, ngetes software aja kerjanya, tapi di sini kan ngetes software bisa ngetes itu ketika codingnya sudah jadi baru dites. No, selama itu belum jadi kamu idle dong. Nah, nggak bisa. Kamu harus ngerjain yang lainnya supaya kita cepat memproduce apa namanya increment itu 1 bulan itu harus cepat selesai gitu Bapak Ibu. Jadi darah-darahnya di sana, Boy. Bagaimana mengubah mindset yang dia masih tradisional gitu ya. Saya QA ya hanya QA saja tugasku. Saya coding developer, saya programmer ya hanya coding saja tugas saya kayak gitu ya. Oh, saya bagian sistem analis, saya bikin dokumentasi aja. Enggak kayak gitu, Bapak Ibu. Ketika Scrum, semuanya harus cross function. Bahu-membahu bagaimana menciptakan, memproduce increment itu, Bapak Ibu. Jadi, benar-benar mindset-nya harus kita ubah dulu, Scrum Master itu. Jadi, harus bisa mengubah mindset dari tradisional ke agile, Bapak Ibu. Itu tugas mana? Siapa? Nah, siapapun. Karena gini, Bapak Ibu, kok bisa saya jawabannya siapapun? Nanti, Bapak Ibu, ketika di organisasi, pasti akan ketemu orang-orang yang dia memang apa namanya kolot, artinya nggak mau merubah, nggak mau ngikuti perkembangan zaman, itu nggak akan bisa jadi Scrum Master gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu akan banyak ketemu yang dia, saya nggak ngomong tua atau muda lah, karena banyak Bapak Ibu ketika saya jadi Scrum Master di organisasi untuk mengedukasi atau memberikan pemahaman, oh ada framework yang bagus namanya Scrum. Nah itu banyak ketemu orang tua juga, dia visioner Bapak Ibu, mau berubah, mau ngikuti perkembangan, mau inovatif gitu ya. Jadi, oh ini keren nih, ya udah deh. Dia jabatannya apa? Bahkan dia PMO, Bapak Ibu, ketemu gitu ya. Dia, oke, saya paham Scrum, oke deh, saya jadi Scrum Master. Itu juga boleh. Ataupun anak muda, Bapak Ibu, ini. Anak muda yang dia develop, saya pernah ketemu ya, programmer dia, Bapak Ibu, yang masih muda sebenarnya, cuman dia bagus tadi ya. Dia visioner, kemudian pintar ngomong, kemudian bagus jadi coach. Artinya gini, nggak semua orang kan bisa menjelaskan dengan baik ya. Jadi ada orang yang memang dia pinter sebenarnya tapi nggak mau ngomong. Nah itu nggak bisa jadi Scrum Master, Bapak Ibu. Jadi siapapun bisa, Pak, jawabannya. Siapapun bisa. Developer yang dia coding tapi dia bisa tadi, dia bisa jadi coach yang baik, jadi fasilitator yang baik, jadi servant leader yang baik, dia bisa jadi Scrum Master. Jadi nggak harus Scrum Master, sorry, nggak harus sistem analis, nggak harus misalnya developer, nggak harus misalnya PM, itu nggak harus. Jadi siapapun bisa, asalkan punya ini aspek. Jadi dia bisa jadi coach yang baik, teacher, fasilitator, sama servant leader. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ini ada lagi Pak Wahyu dari Pak Tony Wijaya. Pertanyaannya, berapa nilai proyek yang logis untuk menggunakan Scrum? Kan tidak mungkin proyek menilai 10 juta pakai Scrum ya, seperti itu. Mohon konfirmasinya Pak Wahyu. Siap. Jadi berapa nilai proyek yang logis untuk menggunakan Scrum? Tadi ya saya sampaikan Bapak Ibu ya. Sebenarnya patokannya bukan dari sisi nilainya, karena nilai ini sebenarnya ini banget ya, relatif lah gitu ya. Jadi contoh nih Bapak Ibu ini ya. Ada ERP saya, kalau saya mau kasih nilai 100 juta juga nggak masalah kan, karena tadi harga itu relatif menyesuaikan dengan vendor-vendor atau software yang ada gitu ya. Jadi sekali lagi, penggunaan Scrum atau enggak itu Bapak Ibu bukan dari sisi nilainya gitu ya. Bukan dari sisi nilainya, sekali lagi, bukan dari sisi nilai. Terus dari sisi mana tadi Bapak Ibu? Whatever nilainya, tapi dari sini nih Bapak Ibu. Penilaian mana yang bagus pakai Scrum atau enggak itu dinilai dari, kita analisisnya dari sini Bapak Ibu. Nih, requirement-nya jelas atau enggak. Kemudian sebenarnya 3 saja cukup sih kalau saya ya. Requirement-nya jelas atau enggak, waktunya pendek atau panjang. Nah, ini pendek atau panjang, panjang atau pendek ini kan sebenarnya kita butuh pengalaman ini ya, apa namanya, pengalaman kita pengembangan lah. Kemudian yang terakhir, schedule visibility ini kira-kira usernya atau product owner-nya ini apa namanya, availability, bisa diskusi ini sering atau enggak. Kayak contoh Bapak Ibu, saya pernah ketemu project yang dari sisi requirement-nya nggak jelas nih. Karena apa kok nggak jelas nih? Karena tadi apa namanya, produknya itu
adaptif banget. Jadi benar-benar ngikuti pasarnya gitu. Belum jelas requirement-nya gitu. Jadi kalau pasarnya ini ya ini ada kemungkinan berubah nih. Requirement-nya nggak jelas. Kemudian Bapak Ibu, schedule-nya panjang sebenarnya, panjang banget. Sebenarnya dia ngomong produknya bisa cuman CRUD sih, cuman requirement-nya nggak jelas gitu ya. Dikasih waktu 1 tahun Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, schedule visibility-nya nggak bisa. Produk owner-nya ada di Denpasar, Bali, Bapak Ibu. Sementara tim saya ini adanya di Jakarta, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Kita nggak bisa sering ketemu. Mau VCon juga mereka ada udah ada jadwal sendiri, dia ada pekerjaan sendiri. Nah, apakah terus kita bisa memaksakan pakai Scrum? Enggak, Bapak Ibu. Nanti akan berdarah-darah gitu ya. Karena tadi poros core dari Scrum ini ada di product owner sebenarnya, yang dia harus real time. Jadi dia gini Bapak Ibu, bedanya dengan tradisional metodologi ya. Kalau kayak waterfall itu Bapak Ibu, product owner atau user itu merasa dia bukan anggota Scrum, bukan anggota tim development gitu ya. Ya kalian tim development-nya, saya usernya. Kalian kalau ya saya sudah sampaikan di awal, nanti saya mintanya produknya gitu ya. Nah, kalau Scrum enggak Bapak Ibu, product owner itu atau user itu jadi part of development team gitu ya. Jadi dia nggak bisa memisahkan diri, oh saya bukan ini, saya penikmat aja, nggak bisa gitu ya. Kamu ikut jadi tim development, makanya ikut harus benar-benar schedule visibility-nya harus bisa gitu ya. Jadi nggak bisa terus terima beres gitu ya. Saya udah sampaikan requirement-nya, saya terima beres, nggak bisa kayak gitu. Jadi user atau product owner itu jadi part of development team gitu Pak. Jadi sekali lagi yang menentukan project kita itu baiknya pakai Scrum, Waterfall, Parallel Development, atau Phase Development itu bukan dari sisi harganya, tapi dari sisi ini ya, parameternya ya. Requirement-nya jelas atau enggak, kemudian teknologinya familiar enggak, kemudian schedule-nya panjang atau pendek, yang terakhir user-nya itu atau product owner itu bisa kita ajak diskusi enggak, lama enggak gitu ya, atau jangan-jangan jarang. Kita bisa ketemunya sebulan sekali, nah itu nggak bisa gitu ya. Jadi sekali lagi bukan dari sisi harga ya. Mungkin itu ya Mbak Anissa ya. Iya, terima kasih Pak Wahyu. Ini ada dari Ibu Garecanda nih sepertinya. Apakah Scrum Framework juga dapat diimplementasikan pada proses software testing? Siap. Apakah Scrum Framework bisa diimplementasikan pada software testing? Nah, ini pertanyaannya agak ini ya. Cuman gini, saya ngerti Bapak Ibu. Supaya kebayang nih Bapak Ibu. Jadi gini, satu sprint itu Bapak Ibu itu sudah sudah termasuk life cycle dari pengembangan sistem kita gitu ya. Jadi sekali lagi, satu sprint itu kayak mini project Bapak Ibu. Yang di dalamnya ada construction gitu ya, ada coding, kemudian bikin dokumentasi, ada yang ngetes, software testingnya dilakukan di sprint ini Bapak Ibu. Makanya pertanyaannya mungkin jadi gini, satu sprint ini Bapak Ibu, sprint backlog ini sudah termasuk software testing. Jadi sekali lagi, satu sprint ini udah kayak mini project kita. Jadi kalau produk misalnya 1 tahun, nah 1 bulan ini kayak mini project-nya. Jadi tetap dilakukan construction, jadi coding front end, coding back end, bikin UI, itu di sprint Bapak Ibu, di satu sprint ini, termasuk yang code, yang testing. Jadi software testing itu sudah termasuk satu sprint ini Bapak Ibu. Jadi bukan terus Scrum ini untuk proses development-nya saja enggak, tapi termasuk testingnya juga ada di Scrum ini Bapak Ibu, pengelolaannya ya. Ini contoh. Jadi bahkan Bapak Ibu, software testing itu jadi salah satu item di definition of done. Bisa jadi salah satu, meskipun nggak mandatori ya. Definition of done itu bisa apapun yang untuk menjaga kualitas dari produk kita. Nah, termasuk software testing tadi. Dikatakan selesai nih, definition of done dikatakan selesai ketika increment-nya sudah dilakukan software testing nih, melakukan unit testing, melakukan integration testing, melakukan system testing nih. Jadi sekali lagi, satu sprint itu kayak mini project kita yang dia sudah melewati life cycle dari proses development ya. Proses development kan planning, analisis, design, implementation. Di implementation itu Bapak Ibu lakukan coding, front end coding, back end coding, termasuk testing. Testing whatever ya. Ada SIT, UIT, ataupun nanti black box testing, white box testing, dan sebagainya. Itu dilakukannya di sprint. Jadi bukan berarti Scrum itu hanya proses development saja, enggak. Tapi
life cycle-nya ada di sana. Jadi planning, analisis, desain, implementasinya ada di sana juga. Gitu. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ini ada dari Mas Reza Saputra nih. Beliau itu di bagian PMO. Beberapa case ketemu dengan tim development yang kurang aktif untuk bisa sharing, terutama pada bagian hari ini ngerjain apa, terus gimana, seperti itu. Brainstorming lah, yang tadi Pak Wahyu jelasin. Nah, apakah ada best praktisnya mungkin Pak Wahyu? Siap, saya sampaikan. Nah, ini pas nih slide-nya juga ya. Jadi gini Bapak Ibu, di Scrum itu si Jeff Weber bikin ini ya, teori. Jadi yang jadi ciri khas dari Scrum itu ada 3 Bapak Ibu. Transparansi, inspeksi, sama adaptasi. 3 inilah yang paling dipegang di Scrum Framework itu. Transparansi, kok bisa transparansi? Semua aspek proses, progres yang dilakukan di Scrum, Bapak Ibu, termasuk proses development-nya itu transparan. Artinya kelihatan. Si A ngerjain apa, berapa hari, berapa lama, itu transparan, Bapak Ibu. Transparannya di mana? Di artifaknya. Artifak yang mana? Sprint backlog nih, Bapak Ibu. Nih. Jadi sprint backlog ini akan kelihatan, Bapak Ibu. Si A lagi ngerjain apa nih? Contoh, post-it-nya Bapak Ibu ini yang warna-warni ya. Ini akan dikerjakan atau dipilih atau ditempelkan oleh siapa yang mengerjakan Bapak Ibu. Nah, dia akan taruh di doing. Di doing ini nanti Bapak Ibu akan ada namanya ya, akan ada identitasnya. Oh, saya si A lagi ngerjain post-it yang ini. Nih, lagi ngerjain post-it yang ini. Berapa lama? Nanti di sini akan ada estimasinya Bapak Ibu, 3 hari. Nah, artinya siapapun, makanya Bapak Ibu, transparan tadi. Stakeholder atau siapapun whatever, dia mau pengen lihat, apa sih yang lagi dikerjakan oleh tim development. Nah, selama ini yang jadi permasalahan adalah kadang-kadang teman-teman di luar development team ya, atau developer itu nggak ada trust ya, nggak ada kepercayaan ke teman. Ini kalian jangan-jangan nggak lagi develop, jangan-jangan lagi tidur, main game dan sebagainya. Nah, di sini akan kelihatan Bapak Ibu. Jadi nggak usah tanya sekali lagi. Tapi dia tinggal melihat artifact namanya sprint backlog, dia akan tahu bahwa si A ini lagi develop atau lagi ngerjain pekerjaan ini atau task ini. Berapa lama? 3 hari. 3 hari dia nempelnya kapan sih? Oh, tanggal segini. Artinya 3 hari lagi selesai. Nanti tak lihat lagi deh besok ada progres nggak. Nah, ternyata ada progres. Udah 3 hari nih. Ternyata ada kendala. Kok belum selesai. Nah, ternyata si itu nempelin ada masalah. Nah, jadi nggak perlu tanya ya state progresnya, kita kumpulin orangnya. Nah, itu karena nggak ada event-event. Nah, karena apa? Semuanya transparan Bapak Ibu. Jadi progresnya sampai mana, siapa ngerjakan apa, itu transparan di artifact namanya sprint backlog gitu ya. Ini wajib ada ya Bapak Ibu ya. Di Scrum ini wajib ada sekali lagi. Mungkin itu ya Mbak Anissa ya. Harusnya terjawab sih. Jadi bukan best practice lagi ya, tapi mandatory Bapak Ibu. Ada artifact kayak product backlog, sprint backlog, increment itu mandatory Bapak Ibu. Jadi nggak boleh nggak ada. Makanya kalau mau pakai Scrum, ya ini harus ada gitu ya. Kalau nggak ada gimana? Nah, tugasnya Scrum Master tadi jadi wasit gitu. Nggak bisa, kalian nggak pakai Scrum ini namanya gitu ya. Nggak akan bisa jalan kalau nggak ada sprint backlog. Oke. Ini ada dari Pak Rahmat Purnomo. Silakan Pak Rahmat Purnomo untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak Wahyu. Ini menyambung pertanyaan saya tadi yang awal itu. Jadi Scrum Master ini kan identiknya dengan istilahnya yang paling mengetahui keseluruhan proyek dan ikut terlibat langsung di dalamnya kan itu ya. Artinya dia menjadi bagian dari product owner juga, menjadi bagian dari developer juga, menjadi bagian dari solusi juga gitu. Artinya kan dia kan mengetahui secara umum. Nah, kalau misalnya tadi kan Scrum ini untuk proyek yang besar, yang adaptif gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mengetahui batasan nanti hubungannya dengan budget gitu. Misalnya kita kalau pada saat menghitung budget menggunakan use case point misalnya. Kalau misalnya proyeknya itu jadi seperti seolah-olah itu tidak bisa diraba, tidak bisa diprediksi ini seluas apa gitu, sebesar apa gitu. Jadi kan kalau misalnya kita harus susun dulu produk tadi
produk backlog-nya, maksudnya yang besar dulu kemudian dikecil-kecilin sampai jadi increment gitu. Nah, nah ini gimana tuh? Jadi kalau misalnya kita tidak nanti hubungannya gitu. Jadi kan dia harus tahu menyeluruh dulu loh. Jadi misalnya suatu project, misalnya satu bikin sistem, bikin aplikasi sejenis Tokopedia. Kalau kita tidak tahu batasannya, gimana kita? Maksudnya kan biayanya itu nanti akan bergerak terus gitu kan? Nah, itu gimana tuh, Pak Wahyu? Siap. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak. Jadi gini Bapak Ibu, ini saya Pak ini ya. Ada dua sudut pandang Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai software developer atau software engineer ya. Yang pertama, kita sebagai software engineer yang kita mensupport internal. Artinya kita memang di-hire suatu organisasi ya memang untuk develop produknya mereka. Dan kita sudah dibayar monthly gitu ya, bulanan gajinya gitu ya. Satu itu ya. Jadi kita memang benar-benar support. Contoh di Tokopedia, mereka kan sudah meng-hire Bapak Ibu. Ya ada tim development yang dia sudah digaji bulanan, mau ngerjain berapa banyak atau ganti-ganti kayak gimana, nggak ada charge sama sekali meskipun ada perubahan. Satu, sudut pandangnya dari situ. Kedua Bapak Ibu, sudut pandang dari sisi software house yang ada suatu organisasi datang ke kita minta dibuatkan produk, kemudian kita mengajukan penawaran. Berapa sih ini? Berapa duit, berapa lama, butuh berapa orang. Jadi dua tadi ya. Nah, perlakuannya juga berbeda, Bapak Ibu. Sekali lagi perlakuannya berbeda. Nah, di kapan Scrum ini akan kita mulai pakai gitu ya. Artinya Scrum ini kapan sih dimulai? Jadi satu Bapak Ibu, Scrum itu dimulai ketika project itu sudah goal tadi ya. Jadi life cycle project kan sebenarnya gini Bapak Ibu. Requirement gathering ya. Kayak contoh kalau yang sudut pandang pertama saya nggak ngomongin ya. Pasti itu clear lah. Jadi ya memang kita di-hire untuk mensupport internal gitu ya kan. Jadi ya perubahan apapun ya kita terima. Ketika itu jadi prioritas dan sudah kesepakatan oleh organisasi atau tim gitu ya. Nah, yang jadi masalah ada yang kedua. Ketika sudut pandang kita sebagai software house yang kita dibayar per produknya gitu ya. Nah, Scrum itu Bapak Ibu bukan terus kita pakai dari awal ya ketika kita sudah langsung pakai Scrum deh, produknya apa termasuk enggak. Jadi tetap Bapak Ibu kita ada proses planning. Jadi kita requirement gathering gitu ya. Jadi requirement-nya apa saja? Belum pakai Scrum Bapak Ibu. Ini belum pakai Scrum ya. Jadi requirement-nya apa saja sih gitu ya. Si organisasi yang minta ke kita itu apa aja requirement-nya? A, B, C, D sampai Z. Ya udah kita requirement. Baru kita hitung Bapak Ibu. Jadi project management plan ala PMP itu kita pakainya itu gitu ya. Nah, baru nanti Bapak Ibu ketika kan itu kita estimasi gitu ya. Dari produk yang mereka requirement gathering gitu ya dapat 1 tahun biayanya segini ya, sudah deal dulu. Nah, baru implementasinya pakai Scrum Bapak Ibu. Jadi requirement-nya sudah clear nih kayak gini meskipun clear itu bukan berarti ini ya sign off ya, artinya kontrak ini. Nah, enggak kayak gitu. Di dunia industri Bapak Ibu, kalau software house yang kayak gitu percayalah itu yang enggak akan bisa bertahan lama di industri gitu ya. Karena enggak kayak gitu ya. Jadi ada Bapak Ibu perubahan-perubahan yang masih kita terima gitu ya. Make sense lah dan tanpa charge. Nah, ada nanti Bapak Ibu perubahan-perubahan yang memang nggak bisa kita terima. Artinya, ini sudah terlalu besar atau mayor banget lah. Ini bisa jadi satu aplikasi sendiri atau satu modul sendiri yang nggak bisa kita terima. Akan ada charge Bapak Ibu. Nah, nanti diskusinya ke situ. Cuman sekali lagi, Scrum ini muncul ketika project ini sudah goal Bapak Ibu. Baru, oke, kita mulai proses development-nya. Nah, buatkan produk backlog yang requirement-nya tadi sudah ditetapkan, meskipun sekali lagi bukan berarti ditetapkan itu fix kayak gitu ya. Artinya masih ada bisa perubahan dari sisi flow-nya atau misalnya UI-nya atau misalnya tambahan validasi dan sebagainya. Itu bisa pakai Scrum nanti gitu ya. Jadi Scrum itu muncul ketika project-nya sudah goal Bapak Ibu. Yang di awal itu tadi kita ada negosiasi, kemudian menghitung tadi pakai use case point untuk menghitung effort estimation-nya gitu ya. Nah, Scrum-nya muncul ketika produknya sudah goal. Ceritanya gitu Bapak Ibu. Jadi bukan di awal ketika negosiasi atau project management langsung bisa kita gantikan pakai Scrum, enggak gitu ya. Jadi tetap kita tadi ada proses negosiasi, requirement gathering dulu gitu ya. Kalau kita vendor atau software house gitu ya. Ceritanya gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yu, jelas. Siap. Terima kasih Pak Rahmat dan Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya Mbak Nisa, mungkin dari Pak Doni ya.
di chat Zoom ini Pak Wahyu ada kemungkinan. Iya nih, ada lagi dari Pak Doni nih Pak Wahyu. Jadi ada kemungkinan keterlambatan dalam deliverable sprint. Apakah ada tools kontrol untuk meminimalkan potensi ini? Dan apakah dengan metode di software estimate cukup memadai? Seperti itu Pak Wahyu. Mungkin gini Bapak Ibu, sebenarnya bukan keterlambatannya. Jadi kalau kita komitmen menggunakan Scrum, sekali lagi konsep atau komitmen di Scrum itu kita pakai namanya time box. Sekali lagi time box, artinya waktu maksimum. Ketika di awal sprint misalnya kita sudah sepakati, ini ya biar sambil lihat. Nah ini, contoh nih Bapak Ibu, kita sepakati untuk sprint pertama 3 minggu untuk PBI-nya ini ya, contoh untuk functional requirement-nya atau user story-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini kita sepakati bahwa komitmen bahwa 3 minggu selesai. Jadi time box kita untuk sprint pertama 3 minggu dengan bebannya nih Bapak Ibu, dengan yang akan kita kerjakan nih targetnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fitur yang akan kita development dalam waktu 3 minggu nih Bapak Ibu. Time box, ingat time box. Nah, nanti Bapak Ibu di akhir sebenarnya bukan masalah terlambat atau enggak ya. Jadi karena kita sudah komitmen time box Bapak Ibu. Nah, nanti di akhir sprint, contoh nih Bapak Ibu nih, sudah minggu, ini sudah pas nih hari ini 3 minggu. Nah, nanti di akhir Bapak Ibu bukan terus nanti bentuknya kayak gini enggak. Tadi saya sampaikan. Ada Bapak Ibu yang dia belum selesai. Jadi ada yang ternyata 3 selesai di sini gitu ya. Yang 2 masih dituduh atau di doing. Jadi 3 benar-benar pindah ke done, memang benar selesai, 2 masih dituduh sama doing. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah tadi ya, kata Pak Doni tadi ya, terus kita extend sampai selesai 5-5-nya di done? Enggak, Bapak Ibu. Enggak, rules-nya enggak kayak gitu. Jadi, sekali lagi, time box itu maknanya ketika waktunya habis, whatever, kamu baru selesai 1, baru selesai 2, atau yang dituduh itu masih 2. Enggak bisa. Time box-nya tetap kita hentikan. Jadi kita hentikan Bapak Ibu sprint execution-nya. Jadi time box-nya sudah habis, 3 minggu selesai, sisa 2 nih Bapak Ibu. Masih ada yang dituduh sama doing. Yang 3 sudah benar-benar done, tapi sudah 3 minggu. Apa yang harus kita lakukan? Hentikan proses execution-nya, kita langsung masuk ke event selanjutnya, sprint review. Nah, di sana kita review Bapak Ibu. Mana yang selesai, mana yang enggak, sesuai atau enggak, benar memenuhi definition of done enggak. Nah, baru kita bahas. Estimasi kemarin kita 3 minggu ini selesai semua. Kenapa kok bisa 2? Nah, dibahas Bapak Ibu. Oh, di sini ada kendala teknis. Ternyata masih ada requirement yang kurang. Butuh informasi tambahan dari end user. End usernya masih di luar negeri atau whatever apapun. Nah, dijelaskan alasannya Bapak Ibu. Baru nanti masuk ke sprint retrospektif, dibahas apa yang bagus atau enggak. Baru sprint planning lagi Bapak Ibu. Jadi ceritanya gitu. Nah, 2 yang belum selesai ini Bapak Ibu akan kita kembalikan ke produk backlog lagi. Jadi dikembalikan ke produk backlog lagi kayak gini. Nih. 2 belum selesai akan dikembalikan ke sini Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti kan kita grooming lagi ya, produk owner-nya menentukan. Yang 2 belum selesai tadi, apakah masih jadi prioritas atau enggak? Kalau jadi prioritas, artinya itu akan masuk ke sprint selanjutnya, Bapak. Tapi kalau enggak, atau ada prioritas yang lebih tinggi, ya itu yang akan kita kerjakan. Jadi yang 2 tadi kita kesampingkan dulu. Jadi ceritanya gitu. Jadi bukan terlambat atau enggak, tapi tadi masih tersisa biasanya, Bapak Ibu. Jadi time box itu kita cut off ya. 3 minggu ya selesai enggak? Yang selesai mana aja kayak gitu. Gitu ya Pak Doni ya.